Oke. Ya. Oke semuanya. Ya, selamat datang semuanya, selamat malam. Mohon maaf nih sebelumnya kalau tadi ada kesalahan teknis. Jadi selamat datang semuanya di live webinar Abdi dan Essenzo dengan judul naikkan omset 300% menggunakan traffic gratis dengan teknik storytelling 2.0. Kalau yang kemarin belum nonton yang pertama, silahkan ditonton dulu nanti setelah ini. Dan malam hari ini kita juga ada penjelasan detail tentang berbagai terobosan baru dari Abdi dan Essenzo. Nah, langsung aja kita mulai. Jadi sebelum mulai malam hari ini, ada beberapa ketentuan yang harus teman-teman ikuti terlebih dahulu. Yang pertama, alangkah baiknya kita berdoa sebelum live streaming malam ini dimulai. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu silahkan di silent ponsel dan laptopnya masing-masing. Jadi supaya suara saya fokus dan tidak mengecil ketika ada notifikasi masuk. Yang ketiga, silahkan cari tempat yang nyaman dengan sinyal yang baik. Jadi pastikan Anda menonton live stream malam ini, nonton live webinar malam hari ini dengan sinyal yang baik ya, biar nanti nontonnya nggak tersendat-sendat. Yang keempat, agar lebih lancar, silahkan ditutup aplikasi atau tab file yang ada di ponsel atau di laptop teman-teman semua. Jadi supaya sinyalnya fokus nonton live streaming aja, live webinar aja. Nah, yang kelima, pastikan fokus seperti layaknya menghadiri acara offline. Catat poin-poin pentingnya. Jadi pastikan teman-teman sudah menyediakan buku tulis atau buku note, dan juga pensil, atau boleh juga dicatat melalui handphone. Yang penting teman-teman mencatat semua poin-poin penting pada live webinar malam hari ini, karena pembicaraan malam hari ini akan menarik sekali. Nah, yang keenam, sesi pertanyaan akan dibuka pada akhir acara. Jadi, untuk sekarang kita close dulu untuk live chat-nya. Nanti teman-teman boleh simpan dulu pertanyaannya, dan kalau waktunya masih sempat ya, kita akan buka tanya jawab. Nah, setelah ini akan langsung masuk ke pembahasan storytelling yang akan dibawakan langsung oleh Mas Alvin Jonar. Saya persilahkan. Silakan Mas Alvin. Oke. Halo semuanya. Apa kabarnya? Walaupun saya tidak bisa melihat Anda, tapi saya bisa merasakan kehadiran Anda langsung ramai, walaupun tadi sempat, mohon maaf ya, tadi sempat ada kesalahan teknis sedikit, gitu. Tapi bisa langsung kami benarkan. Nah, hari ini pasti sudah sangat Anda tunggu-tunggu sekali, karena khususnya buat Anda yang sudah mempraktekkan di sesi pertama. Jadi kan ini kan webinar lanjutan ibarat kata ya. Jadi webinar spesial lanjutan dari webinar storytelling yang pertama. Nah, nanti akan saya kasih tahu efek dari storytelling yang pertama, webinar yang pertama itu apa, seluar biasa apa, nanti saya kasih tahu di slide. Jadi buat teman-teman yang mendengar suara saya, ngelihat saya sekarang, buat Anda yang belum menonton storytelling part 1, pastikan Anda tonton yang part 1. Namanya juga belajar gitu. Jangan bilang, oh mas, ini saya nggak sengaja ngomong ini depan ya. Kadang-kadang soalnya ada aja yang misal bilang ini, iya mas panjang banget 2 jam gitu. Kita tuh sampai SMA tuh 12 tahun loh. 12 tahun belajarnya. Cuma dapat ijazah, belum dapat apa-apa. Belum dapat uang ibarat kata. Itu aja kita lakuin sampai kuliah 16 tahun. 16 tahun, kalau lulus 4 tahun. Masa belajar 2 jam, habis itu omsetnya bisa naik kalau dipraktekin, bilangnya lama. Nah, kayak gitu. Saya suka sekali pakai analogi soalnya orangnya. Jadi, buat teman-teman yang belum nonton video 1, nanti setelah acara ini, jadi sekarang nggak apa-apa, tetap nonton ini nggak apa-apa. Tapi nanti habis ini, balik lagi tonton yang video 1, biar lebih nyambung. Sip ya. Dan, buat ini khususnya karena saya harus ngomong beberapa hal, karena saya tahu pasti ada yang belum sempat nonton pertama, langsung nonton di sini. Jadi, buat teman-teman yang baru masuk tahu, jadi sekarang kita sedang ingin, kalau bahasanya naik kelas lah, naik kelas. Jadi, kita semakin memberikan banyak skill kepada para member. Jadi, ibarat kata gini, kalau dulu
di awal-awal 2,5 tahunan ini, kita itu ibarat kata memanjakan member dengan kasih konten, Anda tinggal copy paste, Anda tinggal lakukan. Sampai detik ini juga kita masih kasih konten segala macam, dan itu bekerja dengan baik, kita bertumbuh sangat luar biasa. Nah, namun ke depannya kita ingin naik level lagi. Jadi member itu bukan cuma bisa copy paste saja, tapi memang skill kapasitas secara pribadinya juga meningkat. Jadi memang apa yang akan kami jelaskan ini tujuannya untuk meningkatkan skill Anda semua. Jadi silakan dipahami baik-baik, karena kalau Anda bisa pahami ini akan sangat berguna untuk Anda, aset Anda di Abdi dan Ezenzo. Bahkan kalau misalnya Anda punya bisnis juga, kalau Anda mau praktekkan ini di bisnis Anda sendiri juga boleh, itu juga bisa. Oke, nah ini saya langsung to the point aja, kita akan sedikit refresh dari slide yang pertama, yaitu adalah kenapa storytelling. Ini sebenarnya refresh dari yang lalu. Oke, kenapa storytelling? Jadi yang pertama, storytelling itu apa? Buat yang baru, buat yang belum pernah, maksudnya belum sempat nonton video 1, diikutin saja, diperhatikan baik-baik. Kalau mau dicatat, di capture, nanti slide-nya dikasih kok di grup, kayak kemarin kan juga slide-nya dikasih. Masukkan aja dulu ke alam bawah sadarnya, nanti juga akan ngerti maksudnya apa. Ini buat yang belum nonton yang sebelumnya. Tapi kalau buat yang sudah nonton, ini pasti Anda akan langsung ngerti banget. Oke, pertama emosi jauh lebih terasa. Yang kedua, orang lebih penasaran dan suka mendengarkan cerita. Jadi yang ketiga, meningkatkan kepercayaan dan personal branding. Yang keempat, berdasarkan data penjualan dengan storytelling lebih besar. Singkat cerita, storytelling adalah teknik penyampaian. Teknik penyampaian. Jadi penyampaian yang menggunakan alur cerita. Misalnya contoh seperti ini. Saya bisa nggak posting, ayo beli lemon ini, beli lemon. Ayo beli lemon. Nanti langsung kontak saya ya kalau Anda mau beli lemon essential oil misalnya. Itu bisa nggak saya posting seperti itu? Saya posting fotonya, habis itu saya bilang yang minat japri ya, message ya, atau klik link di bio ya, bisa nggak? Bisa, tapi itu kan tidak pakai alur storytelling. Nah, kalau pakai alur storytelling tuh misalnya, ini buat yang kemarin belum nonton, misalnya kayak gini, jadi, wah, tadi pagi saya bangun pagi tuh langsung ngerasa nggak enak, langsung bersin-bersin gitu, itu slide pertama. Kalian biasanya kalau bersin-bersin tuh, apa sih biar bersin-bersin paginya hilang gitu. Habis itu yang kedua, beres mandi juga masih bersin-bersin. Biasanya habis mandi tuh saya bersin-bersinnya udah beres gitu. Tapi setelah beres mandi juga bersin-bersin. Habis itu slide ketiga, untung saya ingat pas saya punya essential oil lemon. Nah, akhirnya saya pakai 2-3 tetes, kayak gitu-gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya promo ini tapi dengan alur cerita. Nah, jadi buat Anda yang sudah nonton video 1, Anda pasti sudah ngerti. Buat yang belum nonton video 1, nanti habis ini nonton lagi. Oke, saya lanjut aja. Next. Nah, fakta menunjukkan, next, sebanyak 92% konsumen menginginkan brand untuk membuat iklan layaknya sebuah cerita. Jadi memang konsumen itu lebih suka dengar cerita. Rata-rata otak manusia akan lebih cepat, 60 kali akan berproses ketika melihat gambar. Jadi mereka itu suka cerita dan suka ngelihat gambar. Ini Anda harus paham. Jadi benar-benar harus dipahami bahwa orang itu suka banget mendengar cerita sambil melihat gambar. Next. Nah, ini adalah contoh storytelling yang dimana membuktikan bahwa produk dengan harga $128 itu bisa naik 27 kali lipat ketika dijual dengan cara storytelling. Kalau Anda belum tahu, storytelling itu paling sering dilakukan sama iklan-iklan luar negeri. Nah, makanya kalau Anda nanya, hampir semua iklan kita yang kita jadikan untuk Anda, kalau Anda lihat di tools, itu bentuknya tuh storytelling, menceritakan tentang masa lalu atau masalah, solusinya apa. Karena memang iklan-iklan di luar negeri, di Amerika atau di Eropa atau di iklan Thailand, kalau Anda sering nonton iklan-iklan Thailand yang lucu, yang mengharukan, itu kan sebenarnya mereka menggunakan teknik storytelling. Oke, next.
Oke, nah ini adalah data setelah storytelling 1.0. Part 1 yang kemarin. Itu nggak nyampe 2 jam deh, cuma 1,5 jam kalau nggak salah. Menunjukkan yang pertama adalah omset rata-rata itu naik 280% setelah acara. Jadi pastikan Anda langsung pahami bahwa oh ini tuh memang sangat impactful. Kenapa? Karena memang kalau dari Anda sih mungkin nggak bisa kelihatan ya, karena kan yang di-tag kami. Tapi kalau Anda ngelihat dari sisi kami tuh, yang di-tag, yang nge-tag kami untuk ngelakuin khususnya di Instastory, itu hampir ribuan kayaknya. Jadi langsung pada praktek, dan efeknya luar biasa. Nanti saya tunjukin testimoni-testimoninya. Nah yang kedua, bahkan beberapa itu naik sampai 400-500%. Ada yang di atas 500% kok, nanti saya tunjukin. Mungkin nggak bisa detail sih, tapi beberapa partnya saya tunjukin. Jadi sekali lagi, buat yang belum nonton part 1, tonton part 1 dari awal sampai akhir. Ada 3 kata yang paling membuat kita stuck. 3 kata yang membuat kita sulit sekali mencapai impian kita, yaitu adalah saya sudah tahu. Udah tahu lah. Udah ngerti lah, udah nggak usah lah langsung nonton part 2 lah gitu. Udah ngerti lah. Jangan biasakan kayak gitu. Kalau belum nonton, full, tonton aja full, nggak apa-apa. Misalnya orang lain udah nonton, Anda belum, Anda telat dikit nggak apa-apa. Kan ini kan ilmunya dipakai untuk selamanya. Jadi, pastikan Anda nonton yang part 1 tadi. Next. Nah, ini adalah beberapa testimoni sedikit, saya taruh di depan, nanti di belakang juga ada. Member-member yang melakukan storytelling. Ini kita tanya-tanyain gitu. Sempat lah ada beberapa kita tanyain, Kak gimana setelah storytelling? Soalnya kita ngeliat dia makin rajin nih storytellingnya. Awal-awal jarang, lama-lama rajin. Habis itu dia nunjukin, ada yang langsung closing, next. Terus ya ada yang closing reseller, next. Langsung banyak yang tanya-tanya. Tadinya posting tuh sepi-sepi aja. Oh, nah sekarang saya mau nanya. Kalau Anda cuma posting sekedar, Anda posting dari bank data, lalu dimasukkan ke WhatsApp atau Instastory, apa yang terjadi? Gitu-gitu aja kan. Jadi tidak banyak yang chat. Karena orang lama-lama, oh ini mah tahu, ini mah ngambil dari suatu tempat, habis itu diposting. Nah, tapi ketika storytelling, dengan teknik storytelling, langsung banyak yang chat. Ini bahkan Mbak Vika tuh langsung ada sekitar 13-an yang gabung gitu. Ini kalau nggak salah kurang dari seminggu apa ya? Setelah acara itu. Jadi langsung 13 yang gabung jadi resellernya. Kan asik banget kan. Yang tadinya mungkin biasanya awalnya orang-orang pada cuek-cuek aja. Tapi begitu pakai teknik storytelling, langsung orang-orang nyambut. Next. Oke. Nah ini yang perlu diperhatikan sebelum membuat storytelling. Jadi ini silahkan dipahami dulu. Yang pertama adalah Anda harus tahu kira-kira audiens Anda itu kayak gimana. Kan Anda tahu ya kira-kira yang memfollow Anda bagaimana. Kalau belum tahu nanti Anda bisa lihat di video training atau Anda ikut Kopdar, Anda kan akan tahu tentang insight. Umurnya berapa, kalau Anda memang udah lama main Instagram, Anda kan pasti tahu follower-follower Anda siapa aja, umurnya berapa, sukanya apa. Jadi sesuaikan gaya bahasa Anda. Next. Nah, apa yang mau dibicarakan kepada mereka. Jadi mereka itu biasanya audiens Anda tuh pengen denger apa sih? Nah, itu yang kita sesuaikan. Jadi pengalaman kita disesuaikan dengan kira-kira audiens kita. Next. Nah, apa yang ingin didapatkan dari storytelling yang Anda buat? Jadi outputnya, targetnya itu apa? Apa yang ingin didapatkan dari storytelling itu? Anda tuh harus menentukan. Oh, saya ingin melakukan penjualan produk. Ya udah, berarti Anda harus menyiapkan storytelling dari sisi penjualan produk. Next. Apa media atau channel yang paling tepat untuk menyampaikan pesan Anda? Nah, ini juga perlu dipahami. Karena memang beda audiens itu beda channel. Oke, next. Nah, itu tadi beberapa hal. Nah, ini saya langsung masuk ke hal pokok pentingnya. Ini yang paling penting. Ini boleh Anda perhatikan baik-baik. 7 hal yang perlu dilakukan. Yang pertama mulai dari fokus pada karakter yang ingin diceritakan, bukan pada produk atau jasanya. Gini, saya kasih analogi gini. Jadi kalau Anda mau ngerti storytelling tuh gini. Ini konsepnya adalah, bayangkan pahlawannya itu bukan Abdi, bukan Ezenzo.
Pahami baik-baik. Abdi dan Eizenzo itu bukan pahlawan. Abdi dan Eizenzo itu adalah alat bantu. Alat bantu. Nah, yang pahlawannya siapa? Pahlawannya itu sebenarnya adalah audiens kita. Jadi bayangin ya, Anda tahu film Batman nggak? Kalau Batman itu kan dia punya pelayan, kalau Anda tahu film Batman kan namanya Alfred. Nah, kita ini sebenarnya semacam Alfrednya. Batman-nya itu audiens, calon customer kita yang ingin menyelesaikan masalah. Iya kan? Di film Batman itu kan yang ingin menyelesaikan masalah itu kan ya si Batman-nya, dia ngerasa ada masalah, ada musuh, dia ingin menyelesaikan. Nah, jadi Anda harus tahu bahwa pahlawannya itu bukan kita, tapi adalah si audiens. Nah, kita menggunakan, misalnya saya contoh, oh ya nih, saya pengen banget punya storytelling, misalnya, saya pengen banget punya penghasilan tambahan gitu. Nah, habis itu Anda pakai di storytelling Anda kan diri Anda. Awalnya saya pernah pertama kali ngeliat iklan Abdi itu di Facebook, lagi main-main Facebook, kena iklan. Pas kebetulan saya lagi nyari penghasilan tambahan, ini cocok banget. Nah, kelihatannya Anda itu menceritakan tentang diri Anda. Tapi sebenarnya hal yang Anda ceritakan itu adalah masalah yang mungkin juga dialami sama superhero ini, yaitu adalah customer Anda. Jadi tolong dipahami, kita itu sebenarnya menceritakan atau mengeluarkan satu topik yang mungkin menjadi masalah si superhero kita, yaitu adalah customer kita. Bisa dipahami ya. Jadi customer kita yang punya masalah, kita tuh cerita tuh biar kayak ada nyambungnya. Mereka tuh akan ngerasa, iya benar saya juga punya masalah itu gitu. Nah lalu kita ceritain masalahnya apa, baru deh ujung-ujungnya kita kasih solusinya, produk atau jasanya. Tapi yang fokus diceritain adalah karakter atau masalahnya. Next. Jadi walaupun campaign marketing bertujuan untuk meningkatkan awareness brand dan omset, namun ketika melakukan storytelling, yang menjadi pemeran utama adalah karakternya. Yang menjadi tujuan kita adalah customer, prospek, tapi kebetulan yang diceritain mungkin kita atau siapa orang lain. Tapi itu adalah perwujudan customer kita. Kita ngomongin anak saya kebetulan punya asma nih. Nah, harapannya adalah ada beberapa konsumen kita yang juga punya masalah sama yang lagi nyari solusi. Kurang lebih gitu. Habis itu atau misalnya Anda bikin storytelling, aduh sibuk banget di kantor padahal pengen banget punya penghasilan tambahan tapi kok susah banget ya nyari bisnis sekarang yang bisa dijalankan dari rumah gitu. Nah, Anda ngomong kayak gitu, itu berharap orang-orang yang punya masalah kayak gitu, itu connect. Ngerti ya? Jadi yang difokus diceritain adalah karakter atau masalahnya, bukan barang atau jasanya. Karena kalau karakter atau masalahnya connect, nyambung, cenderung dia akan mau ngikuti alurnya. Nah, kalau dari awal aja Anda udah langsung ngomong ke produk-produk atau jasa atau Abdi atau Eizenzo, dia udah nggak langsung nyambung tuh. Itu. Nah, jadi tadi teman-teman yang berhasil closing itu, mereka itu berhasil fokus ngomongin masalahnya. Bisa dipahami ya? Oke, next. Yang kedua, membuat cerita berdasarkan audiens. Jadi memang makanya fokusnya adalah ke karakter atau audiensnya. Entah kita, entah customer kita atau orang lain yang diibaratkan. Jadi penggunaan gaya bahasanya. Nah, gaya bahasa Anda disesuaikan sama kesehari-harian Anda aja. Jangan misalnya, kalau misalnya emang rata-rata nih yang ngikut temen nih, ngomongnya aku kamu misalnya ya sama teman-teman Anda. Anda jangan tiba-tiba ngomong saya Anda. Kebayang ya maksudnya ya? Jadi penggunaan gaya bahasanya pun dibikin yang enak. Bayangin aja, Anda kalau lagi cerita ke audiens Anda pakainya gaya bahasa gimana sih? Gitu kira-kira. Ukuran tulisan. Nah, ini juga penting, ukuran tulisan. Soalnya kemarin nanti di review ya. Nanti kemarin tuh beberapa masih ada yang tulisannya tuh kecil-kecil banget. Kecil banget. Susah banget dibaca gitu. Misalnya kalau Anda tahu nih customer Anda banyak umur misalnya ya, ini misalnya doang, umur 40-an. Nah, Anda coba biasanya umur 40-an itu menurut Anda suka dengan font yang kecil atau font yang besar? Yang ukurannya kecil atau besar tulisannya. Nah, itu tolong dipikirkan. Soalnya ada beberapa yang ukurannya itu kecil-kecil banget. Jadi untuk mau baca aja males gitu karena kekecilan gitu. Walaupun saya masih normal matanya, tapi sekecil itu aja saya males gitu, kira-kira gitu. Nah, desain tampilan.
Nah, nanti akan kita contohkan yang rapi gitu. Nggak harus yang bagus, nggak harus jago desain, enggak. Ini kita sama sekali tidak ngomongin harus jago desain, tapi kita ngomongin rapih dan mudah dibaca atau mudah dilihat. Next. Tema yang dipilih. Nah, tema yang dipilih juga penting nih. Next. Permasalahan yang umum dialami. Jadi balik lagi, masalahnya itu harus relate. Next. Produk yang diceritakan ujung-ujungnya harus membereskan masalah dia. Next. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga yang harus dilakukan. Highlight dan sampaikan value dengan jelas kepada audiens. Ini maksudnya ceritanya gini. Next dulu. Berikan penekanan pada fitur atau manfaat yang dimiliki produk dan jasa. Ceritakan dengan jelas fitur atau manfaat dari produk dan jasa dalam mengatasi masalah audiens dan yang membedakan dari kompetitor. Kurang lebih kayak gitu. Kalau yang membedakan dari kompetitor itu nggak perlu-perlu banget sih. Yang penting kita fokus ke penjelasan manfaatnya. Tapi diingat, ngejelasin manfaatnya itu fokusnya adalah yang kedua setelah fokus masalah. Jadi setelah masalahnya udah oke nih, orang udah sama-sama setuju, oke nih masalahnya. Nah, lalu berikutnya adalah kalau udah pas ngomongin produk, walaupun singkat, tapi yang jelas. Contoh, misalnya, kemarin anak saya pas banget demam, saya udah panik tuh, udah pakai ini, udah pakai itu. Misalnya, ini kan versi singkatnya, udah dipakai ini itu, ternyata nggak bisa-bisa. Akhirnya saya inget, saya punya essential oil peppermint gitu. Nah, essential oil peppermint ini anak saya umur 6 tahun, akhirnya saya balurin aja 1-2 tetes. Nah, kebetulan peppermint ini memang bagus banget untuk anak demam dan flu, batuk, atau untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Makanya saya langsung percaya aja, apalagi juga udah ada sertifikasi BPOM-nya. Nah, jadi singkat, padat, tapi langsung to the point gitu. Jadi kalau di awal kita ngomongin masalahnya agak panjang, atau aduh saya takut nih ngomong kalau misalnya ngasih sembarangan ke anak, itu masalahnya diomongin sampai bungkus lebar kata 2-3 slide. Nah, begitu ngomongin produk, pastikan singkat tapi kena. Bisa dipahami ya? Singkat tapi kena. Langsung poin-poin pentingnya aja. Jangan cuma saya balurin peppermint. Lah orang nggak tahu peppermint gunanya apa. Peppermint essential oil gunanya apa. Emang bener ampuh, aman. Nah, itunya harus ada tuh gitu. Saya balurin aja peppermint essential oil 2-3 tetes. Karena emang ini bagus banget untuk demam, flu, batuk gitu. Aman juga kok karena udah BPOM. Singkat tapi langsung ada penekanannya. Sip? Bisa dipahami? Oke. Yang keempat. Nah, ini juga sangat penting sekali. Paragraf awal harus bisa mencuri perhatian audiens atau memuat pesan yang penting. Pilih kalimat yang membuat audiens tertarik untuk membaca. Biasanya yang berhubungan langsung dengan impian atau cita-cita, permasalahan, kondisi kesehatan, kondisi keuangan, atau cerita atau konflik orang lain. Kebayang ya? Misalnya aja nih, apapun tuh bisa di storytellingin. Kemarin yang lagi rame, kalau buat orang yang Jakarta-Bandung, kemarin sempat ramai itu pintu tol, jalan tol, pokoknya tarif tol Jakarta-Bandung mau naik apa kalau nggak salah gitu. Anda bisa nggak bikin storytelling berdasarkan awalnya itu? Bisa banget gitu. Misalnya kayak awal storytellingnya adalah kan cerita masalah atau konflik gitu. Teman-teman udah tahu belum tarif tol Jakarta-Bandung mau naik gitu? Itu slide pertamanya, jadi langsung masalah gitu, langsung emang iya gitu. Kalau Anda lihat berita-berita itu kan gitu, paragraf pertama atau judul itu selalu clickbait, istilahnya kayak gitulah. Nah, tapi saya ingin tekankan, kita perlu membuat kalimat yang mencuri perhatian, tapi tidak berlebihan atau tidak hiperbola. Bisa dipahami ya? Jadi, mencuri perhatian, langsung fokus ke permasalahan, tapi jangan yang terlalu berlebihan. Ini contohnya aja, misalnya ini misal, wah pernah sekali berhayal bisa punya rumah bagus dan nyaman untuk masa depan nanti, supaya nanti pas keluarga udah bisa tinggal sendiri, misalnya gitu. Nah, mana tahu ini kan biasanya anak muda yang kena kalau ngomong ini anak muda juga. Jadi begitu paragraf pertamanya itu atau slide pertamanya itu langsung
Iya, langsung connect gitu. Nah, ketika langsung connect, itu akan mau dengerin yang berikutnya, membaca yang berikutnya. Oke, sip. Next. Oke, nah, yang kelima, bangun emosi dalam setiap cerita. Nah, Anda harus paham bahwa di setiap cerita itu perlu ada emosi yang terpancarkan. Karena 80 hampir 90% orang itu membuat keputusan pembelian berdasarkan emosi. Jadi kunci pertamanya tuh emosi, suka, seneng, bagus. Baru pendukungnya adalah logika. Jadi tolong dipahami, rata-rata orang itu beli sesuatu itu awalnya tuh pakai emosi dulu. Waduh, bagus juga nih, beli gitu. Lalu dia akan nyari analogi atau logika-logika pendukung bahwa ini pantas untuk saya beli. Jadi cerita Anda tuh ada emosi apanya. Nah, nanti akan ada contoh-contohnya, itu menarik-menarik banget. Perasaan sedih, perasaan senang, ingin membela, perasaan gelisah, motivasi, perasaan kagum. Itu coba cek. Nih yang saya posting 4-7 slide ini emosi yang mana. Jadi salah satu aja, salah satu. Emosi senangkah, gelisahkah, yang nanti ujung-ujungnya solusi atau apa. Next. Nah, yang keenam, tambahkan visual berupa foto atau video animasi. Nah, kemarin soalnya ada beberapa yang cuma pakai background polos, habis itu ada tulisan. Tidak salah, tidak salah. Tapi tadi, kan data menunjukkan 60% orang lebih suka kalau ada gambarnya. Ya udah, kasihlah tulisan atau gambar, video atau gambar gitu. Next. Kalau misalnya Anda nggak ngerti, boleh tanya nanti tim support. Oke, cerita akan terkesan lebih hidup ketika ada visual, gambar, atau video. Nanti kita akan tunjukin. Jadi pastikan Anda nonton sampai habis karena kita akan banyak nge-review nih. Next. Terakhir yang masukkan hashtag yang relevan. Masukkan hashtag yang relevan. Nah, ini juga saya ingin ingatkan, hashtag itu biasanya itu kayak untuk mengunci, bikin orang ingat. Kayak misalnya tagline. Jadi hashtag itu sebenarnya mirip-mirip kayak tagline. Kayak tagline-nya teh botol, salah satu yang kita tahu kan ya, apapun makanan minumnya teh botol sosro, ibarat kata gitu. Tapi itu hashtag super panjang. Nah, hashtag ini adalah tagline yang lebih cepat. Kayak misalnya McDonald's itu I'm loving it gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi kalau Anda posting jangan lupa sertakan hashtag. Nah, hashtagnya pakai saja hal-hal yang sifatnya normal, masuk akal, dan memang sering kita gunakan. Yang kita sering gunakan misalnya Anda membahas tea tree, ya udah hashtagnya Ezenzo tea tree. Habis itu hashtagnya solusi jerawat atau apa gitu. Hashtag tuh nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 aja kalau di Instastory. Kalau di feed atau timeline itu paling banyak 5 gitu. Nah, ingat ini nanti ada juga don'ts-nya. Nah, ini do-nya adalah masukkan yang normal-normal. Kalau misalnya Anda peppermint, Ezenzo peppermint atau solusi demam kayak gitu. Nikmati praktisnya itu salah satu hashtag umum kita. Teman hidup enak itu salah satu hashtag umum kita. Kesempatan baru, ini kesempatan baru tuh biasanya untuk reseller. Nah, untuk dari sisi bisnisnya, entah Abdi, entah Ezenzo, kalau Anda mau ngomongin dari sisi bisnisnya, peluang bisnis, kesempatan baru tadi, bisnis online, memberi lebih. Jadi di situ-situ aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu heboh. Soalnya sekarang kita akan mulai ngasih tahu bahwa hashtag boleh banyak, tapi ya di awal-awal banyak tuh paling, enggak sih, kalau saya sih cenderung paling banyak sekarang 5 aja. 5 aja. Nanti kalau kemarin kita pernah ngajarin di atas 10 itu nanti akan kita revisi. Tapi sekarang paling banyak 5 aja. Dan ingat, hashtag yang normal-normal aja, yang penting dilakukan terus-menerus. Biar orang ingat. Next. Oke. 7 hal yang harus dihindari. 7 hal yang harus dihindari. Tadi kan itu adalah 7 hal yang harus dilakukan. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan hard selling, koma nih ada komanya. Jangan hard selling, fokuslah ke cerita. Oke. Jadi jualan itu boleh. Jualan boleh. Yang penting dengan cara yang tepat. Ingat, tujuan storytelling adalah untuk mengangkat ceritanya. Jadi jualan itu lebih ke bumbunya gitu. Tapi inti utamanya tuh mengangkat ceritanya agar ada kesamaan, kemasuk akalan, dan kepercayaan. Kebayang ya? Kesamaan, sama dulu nih, ada kesamaan. Oh, masuk akal.
akhirnya percaya, baru deh dia akan dengan cuma kita ngomong take action jualan dikit aja, dia mau langsung beli. Jadi nggak harus yang frontal. Oke, yang kedua, bedakan antara kalimat hard selling dengan storytelling. Misalnya gini, ini contoh aja ya. Kalau hard selling tuh langsung aja ngomong, beli Zenzo Ginger Essential Oil gratis diffuser, ini misalnya aja. Beli sekarang ya, jangan sampai kehabisan gitu. Langsung to the point gitu. Nggak salah, jualan itu nggak salah. Tapi kan kita pengen naik kelas gitu. Pakai storytelling. Ini storytellingnya ini hal yang memang Anda alami atau orang lain alami. Ingat, storytelling itu tidak harus cerita Anda. Bisa juga cerita orang lain. Jadi kalau Anda lihat ada testimoni reseller, itu boleh Anda angkat ceritanya. Testimoni pemakai produk yang ada di bank data, itu boleh Anda angkat ceritanya. Gitu. Boleh Anda angkat ceritanya dari sudut pandang Anda sebagai yang ngelihat, kurang lebih kayak gitu deh. Oh, jadi habis itu misalnya kayak gimana? Misalnya kayak gini. Dari bank data Anda ambil nih, misalnya kayak Clovebat. Kan sakit gigi. Misalnya Anda bikin postingan pertama, Andanya nggak sakit gigi. Tapi Anda bisa nggak posting tentang sakit gigi? Bisa. Caranya misalnya gini. Kalian kalau sakit gigi biasanya berapa lama sih sembuhnya? Bisa mulai dari kayak gitu. Nah, ini kebetulan, abis itu slide berikutnya, nah ini kebetulan nih, aku sih jarang sakit gigi, tapi ternyata saya baru tahu bahwa banyak orang itu ketika sakit gigi, apalagi di kondisi pandemi gini, itu kebingungan untuk menahan sakitnya, caranya gimana? Banyak yang minum obat penahan sakit, itu tidak bekerja dengan langsung cepat. Nah, kebetulan saya tadi di salah satu komunitas saya baru tahu nih ternyata ada produk yang ngerti ya maksudnya. Jadi di awalnya itu bisa pakai pertanyaan dulu, orang susah sembuh sakit gigi, lagi sakit gigi ke dokter gigi susah, lagi pandemi. Nah, Anda bisa kasih solusinya, kurang lebih kayak gitu. Nah, sama nih, teman kemarin cerita bahwa anaknya, ini kan teman kemarin cerita, ini bisa jadi bukan dia, tapi temannya. Bahwa anaknya asma padahal baru 10 tahun, kasihan lihatnya. Nah, kebetulan karena aku ada Zenzo Ginger IO, nah kurang lebih kayak gitu. Yang salah satu fungsinya adalah untuk asma. Jadi pakai teknik storytellingnya. Boleh jualan, tapi dengan storytelling, bukan hard selling. Next. Oke, nah jangan buat cerita terlalu panjang karena akan menimbulkan kebosanan. Next. Cukup menceritakan apa yang ingin Anda ceritakan. Cerita yang terlalu panjang biasanya kan lebih bosan dibandingkan cerita singkat dan fokus pada yang ingin disampaikan. Jadi cukup 4-7 slide. Kalau Anda nanya 7 slide itu panjang nggak? Jawabannya sebenarnya jujur ya. Panjang atau pendek itu tergantung menarik atau tidaknya cerita Anda. Sebenarnya itu jawabannya. Nah, namun kalau kita ngomong rata-rata storytelling yang masih bisa dikonsumsi orang itu 4-7. Itu storytellingnya normal, tapi orang masih tertarik untuk dengar 4-7. Biasanya kalau lebih ceruk lagi itu 5-6. Kalau itu story, kalau itu story atau kalau itu slide, atau kalau itu carousel di Instagram. Kalau caption, nah Anda juga bisa storytelling di caption. Jadi misalnya fotonya foto Anda dan anak Anda lagi meluk anak Anda, itu bisa, nggak usah ada kata-kata apa-apa. Nah, storytellingnya di caption. Ngerti ya maksudnya? Anda posting kan di foto tuh kan ada captionnya. Nah, storytellingnya di situ boleh. Gitu. Nah, itu kalau di caption 3-4 paragraf lah. 5 paragraf oke, tapi rata-rata 3-4. Kurang lebih kayak gitu. Ini boleh Anda catat nih. Ini tolong dipahami ya, apa yang kita omongin ini itu pakai data. Ingat, kita selalu ngomong pakai data. Jadi, kita ngomong tuh kayaknya enteng selalu. 4-7 slide ya, 3-4 paragraf ya. Kelihatannya itu sederhana sekali kita ngomongnya kan. Tapi apa yang kita omongin ini tuh semuanya pakai data dari mentor-mentor saya yang udah pernah ngajarin ini. Yang kedua, data kemarin dari member-member Abdi yang praktek, kita lihat mana yang bagus-bagus. Dan rata-rata memang 4-7 tuh paling banyak. Kalau pakai caption 3-4. Dan kita kan tahu hasilnya, kan kita bisa ngeliatin member ini setelah ngelakuin omsetnya berapa, naik nggak di dashboard. Kan kita bisa ngeliat semuanya. Oke, next. 3, jangan terlalu banyak basa-basi di awal. Next. Pastikan di awal tahu jelas masalahnya apa. Next. Yang keempat, jangan merangkai cerita secara acak yang mengakibatkan alur yang tidak jelas. Jadi satu alur aja, jangan alur maju mundur, jangan tiba-tiba ada 2 cerita di dalam satu cerita. Kejelasan alur cerita akan meningkatkan ketertarikan audiens untuk melanjutkan membaca. Next.
Dalam storytelling akan selalu ada perkenalan, pembukaan, konflik, dan solusi atau closing. Perkenalan tuh maksudnya tadi pembukaan dulu, masalah, konfliknya apa, masalah yang lebih dalamnya, lalu solusi di belakangnya. Oke, next. Nanti yang seru tuh nge-reviewnya sebenarnya. Anda bisa copy paste nanti. Ya, jangan copy paste banget sih. Copy, tiru modifikasi, kira-kira kayak gitulah. Amati, tiru modifikasi. Oke. Yang kelima, nah ini juga penting nih, kita udah memperhatikan. Jangan tambahkan kalimat-kalimat yang tidak perlu atau berlebihan. Kalimat atau hashtag. Intinya adalah Anda cerita, perhatikan baik-baik. Anda cerita ingin menggrab sebanyak-banyaknya pasar yang punya masalah yang sama. Tolong pahami. Jadi, Anda pastikan story Anda ini tidak berlebihan atau tidak menolak atau tidak negatif auranya. Usahakan positif. Kita benar ngomongin masalah di awal tuh pasti negatif, tapi ujungnya auranya mencerahkan. Contoh ini dari yang kita review kemarin ya. Yang pertama, misalnya, yang terbaik gitu. No, jangan ada yang berlebihan atau overclaim kayak gini gitu. Kenapa? Karena saya juga kalau jadi konsumen, itu dengar ada orang yang mendewa-dewakan produknya, saya juga nggak suka gitu. Kalau Anda lihat, saya juga tidak pernah mendewa-dewakan produk kita kan. Produk kita bagus, berkualitas tinggi. Tapi ya bukan, saya nggak pernah ngomong ini best of the best, paling terbaik di antara semua produk, pilihan satu-satunya. Ya nggak gitu juga. Karena ya normal-normal aja. Puji ya puji, tapi puji yang masih dalam kapasitas normal aja. Sip ya. Apalagi misalnya contohnya, yang paling keren gitu. Wah ini emang Abdi yang paling keren, yang lain nggak ada yang kayak Abdi gitu. Jangan. Bukan MLM. Nah, ini sebenarnya nggak ada masalah. Tapi maksudnya adalah, sekarang kalau Anda lihat, itu kita tidak menolak siapapun. Karena memang joinnya sekarang 100.000, semua kita terima. Jadi, jangan perlu menolak seseorang yang memang dia mau gitu. Ingat, ini kan konotasinya negatif. Jadi kalau konotasinya negatif, jangan gitu. Karena itu kayak menolak gitu. Jangan. Lah mana tahu Anda dapat banyak leader MLM yang ternyata suka gitu. Ya udah, sikat aja. Yang keempat, paling top gitu misalnya, paling top. Ada yang kayak gitu-gitu nih. Wah, Abdi paling top deh. Pokoknya saya udah belajar di Abdi ini paling terbaik di antara yang lain. Enggak. No. Normal aja. Kasih tahu kelebihan di Abdi, di Zenzo, tapi nggak usah ngebandingin sama yang lain, nggak usah ngejelekin sama yang lain. Ingat, kalau Anda lihat, kita pola iklannya itu tidak pernah membandingkan sama tempat belajar lain atau bisnis lain, itu tidak pernah. Oke, 6. Nah, jangan abaikan ukuran dan jenis font. Ini tadi sih. Jadi, wajib memastikan bahwa ukuran font yang digunakan bisa dibaca oleh orang lain. Ini yang tadi. Oke, next. Jenis font yang dipastikan bisa terbaca. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk mendengarkan feedback dari audiens. Next. Adakan tanya jawab dalam story. Semakin banyak berinteraksi dengan audiens, semakin mudah membuat storytelling kamu dipercaya. Yang terakhir, konsumen adalah hero, sehingga Anda juga harus mendengarkan mereka. Oke, next. Oke, nah sekarang kita akan review storytelling ini. Nah, nanti kita akan minta bantuan Mbak Pipit atau Mbak Rin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, jadi ini adalah yang sempat aja sih, soalnya ada ribuan kayaknya. Jadi, saya aja yang ngetek, mohon maaf kalau misalnya waktu itu kan ada beberapa yang saya bales, tapi saya nggak sanggup bales semuanya gitu, karena ada banyak sekali. Jadi kan di hari-hari awal kan di yang kemarin saya bilang, nanti tag aja saya untuk saya nilai gitu. Ada beberapa yang saya bales, saya kasih review. Tapi ternyata banyak banget, mohon maaf kalau saya nggak sanggup untuk membalas semuanya. Nah, jadi ini juga kami tidak mungkin ngambil semuanya. Ini aja udah banyak banget, ada hampir berapa slide ya? 15-20 slide untuk review storytelling ini. Jadi, mohon maaf kalau semuanya tidak masuk, bukan karena, saya nggak masuk ya berarti nggak bagus. Enggak. Ini yang sesempat kami ambilnya aja. Ya, oke. Next. Nah, ini contoh dari si produk. Ini siapa nih? Mbak Rin ya? Yap. Oke, terima kasih Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Halo teman-teman semuanya. Oke.
Nah, di sini saya mau coba review storytelling yang udah masuk dari sisi produk. Tapi saya mau ngingetin nih, di sini bukan berarti ini, jadi nggak ada yang salah ya, ini semua udah oke banget, cuma ada beberapa aja yang kurang yang mau saya ingetin gitu, oke? Next. Nah, yang pertama, ini ada story yang diberikan dari Kalativa. Ceritanya nih, Kalativa ini mau menceritakan bahwa dia ini suka banget kemana-mana bawa peppermint karena dia ini gampang banget sakit kepala, gampang banget pusing sama mahnya kumat gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, kita review, sebenarnya udah bagus karena apa? Pesannya tuh singkat, jelas, dan ini udah fokus ke story. Kemudian ada visualnya, ada foto peppermintnya, ada pemandangnya juga kan gitu. Kemudian nggak ada kalimat yang berlebih. Tapi kurangnya di highlight value. Jadi harusnya ada tambahan, misalkan kalau mau ngomongin essential peppermint itu di highlight peppermintnya misalkan diganti warnanya. Kemudian juga highlightnya bisa tambahin value-nya apa, peppermint bisa mempercepat penyembuhan si pusingnya kayak gitu. Kemudian ditambahin hashtag, kurang di hashtagnya kan tadi harus tambah misalkan hashtagnya apa, teman hidup enak, kemudian solusi pusing kayak gitu, kurang hashtagnya. Kemudian ukuran font, nah ini sebenarnya kalau ukuran font yang dipakai Kalativa ini mungkin kalau audiensnya atau followersnya anak-anak muda mungkin bisa dibaca. Tapi kalau ya ada yang mungkin 40 tahun ke atas mungkin agak susah. Nah, berarti bisa di paragrafnya bisa dipisah kayak gitu. Kekecilan ini, kekecilan. Selanjutnya ada story dari Kak Suci. Nah, Kak Suci ini ceritanya kasusnya lagi keseleo nih. Nah, ini bagus nih di depannya. Keseleo itu nyeri, cenut-cenut. Nah, kan orang yang baca langsung ini kan ngebayangin, oh iya ya, cenut-cenut sakit gitu kan. Yang pernah mengalaminya pasti tahu rasanya gimana. Jadi awalannya tuh udah menarik perhatian audiens, kemudian emosinya dapet, visualnya juga mendukung. Ini tuh story yang keduanya. Kemudian baru ada si produknya, ternyata menggunakan citronella. Kurangnya adalah di highlight lagi. Jadi harusnya tadi kan ini tulisannya kan agak panjang, harusnya di citronellanya itu diganti warnanya supaya kelihatan. Kemudian tadi kan paragrafnya terlalu panjang tuh, itu bisa dibagi menjadi 2 gitu, supaya orang bisa ngeh gitu, mana sih yang mau dibicarain kayak gitu. Sama hashtagnya juga kurang. Kemudian yang ketiga ini ada story dari Kak Satya. Nah, ini sebenarnya kalau didengar ini kan video sebenarnya. Kalau ada suara ini bagus banget karena ini feel-nya, ini saya suka banget. Ini feel-nya dapat banget karena feel yang tergambarkan ini kan menceritakan menggunakan lavender malam hari buat si kecil kan yang lagi rewel. Nah, kebetulan ada anaknya yang lagi rewel, terus ditanya, "Suka nggak?" Suka, enak gitu. Jadi dapat banget tuh feel-nya gitu kan, yang tadinya nangis kemudian jadi tenang gitu. Nah, emosinya dapet, kemudian juga ini fokus di cerita, penjelasan feel, ada video yang mendukung, alurnya juga jelas, tulisannya mudah dibaca, tapi kurang hashtag gitu, kurang hashtag sama highlight-nya di value-nya tinggal diganti aja warnanya supaya orang tuh bisa ngeh, oh ini lagi bicarain apa kayak gitu. Next. Nah, ini kalau tadi kan story yang di post di Instagram story. Nah, kalau ini storytelling yang di post sama Pak Baskoro ini di feeds. Jadi kalau di feeds ini kita bisa bikin banyak kan, tadi seperti yang kita udah bilang informasikan 4 sampai 7 slide gitu. Nah, yang sudah di-post sama Pak Baskoro ini bagus banget. Kenapa? Karena walaupun banyak, jadi kan Pak Baskoro ini kurang lebih ada 9, tapi per slide-nya itu dikasih highlight. Jadi kayak dikasih judul gitu. Ini kan kebahagiaan terbesar. Kemudian ada foto yang mendukung. Ini tuh sebenarnya pingin menceritakan bahwa Pak Baskoro dulunya perokok, kemudian khawatir kenapa gitu kan, sayang sama keluarga, jadinya berusaha stop rokoknya, dibantu sama Clovebat. Ini kebahagiaan terbesar saya sebagai orang tua mungkin sama seperti kebahagiaan terbesar orang tua lainnya, yaitu bisa mengikuti perkembangan. Lanjut, kemudian di slide 2, sedari masih bujangan saya suka merokok. Saya merasa sesak nafas kemudian. Jadi selama merokok dari muda,
baru kerasa sesak nafasnya tuh ketika sudah mungkin berusia gitu. Dan disitulah mulai merasa khawatir. Nah ini bagus banget, dapat. Kemudian paragrafnya tuh nggak terlalu panjang dan di breakdown gitu, ada pemenggalannya, per paragrafnya itu jelas, jadi orang lebih mudah membacanya. Kemudian next, akan tetapi sebenarnya ini bisa lebih dipersingkat lagi karena kan total ada 9. Jadi mungkin bisa dibuat lebih dipadatin lagi ke 7 atau mungkin di intro-intronya yang agak terlalu panjang bisa lebih dipersingkat kayak gitu. Kemudian ini menceritakan perjalanannya nih, kan namanya orang mau sembuh atau lepas dari rokok kan nggak semudah itu kan. Jadi saya gagal, tapi kemudian saya coba lagi hingga akhirnya ketemulah si Clovebud, kesempatan baru. Kemudian next. Ya, jadi kalau Anda bisa lihat, saya sambil sedikit nambahin, Pak Roy Baskoro ini menunjukkan prosesnya, dan itu esensi dari storytelling, mentel story-nya, bukan jualannya. Jadi tolong dipahami, mentelling-kan, memberitahukan tentang perjalanannya. Nah, kalau udah match, gagal kan pasti banyak tuh mungkin yang merokok pengen mencoba gagal, itu pasti akan ada kesamaan, juga saya pernah gagal. Jadi ketika sama, setuju, percaya, kita cerita sedikit produknya, orang akan lebih mudah. Silakan dilanjutkan. Ya udah habis itu dapetin Clovebud ini, kemudian digunakan sampai akhirnya bisa lepas dari rokok setelah menggunakan Clovebud. Terus terakhirnya ada call to action-nya, itu bagus. Ya. Kurangnya itu di hashtag. Jadi pas dicek kan di caption-nya hashtag-nya kurang relevan gitu. Jadi kayaknya perlu ada ditambahin teman hidup enak, solusi mungkin merokok, Clovebud, untuk Clovebud kayak gitu. Sip, next. Nah, kalau ini adalah story yang saya bikin di Essenzo bikin-bikin. Jadi ini kalau bisa dilihat ya dari tampilannya itu kan ceria banget, berarti kan sesuai sama audiens banyaknya yang muda, anak-anak muda gitu kan. Kemudian headline-nya dari depan, deadline kerjaan mingguan banyak banget gitu. Kemudian ada foto yang mendukung. Jadi ini sangat nge-grab attention audiens atau followers tuh karena ya kan sekarang WFH makin banyak orang yang kerja di depan laptop gitu kan sampai berjam-jam. Jadi kan bisa kebayang tuh gimana pegelnya kan gitu. Akhirnya yang keduanya dikasih lihat betapa sakitnya gitu. Jadi ini udah menggambarkan emosinya gitu yang dirasain setelah berjam-jam ngetik memakai laptop tuh ngilunya tuh seperti apa. Kemudian jadi diceritakan bisa pakai apa produknya, caranya gimana gitu. Jadi ini highlight, ini juga diperhatikan teman-teman ya. Walaupun jadi ini kan saya udah breakdown nih paragrafnya, kemudian saya kasih highlight produknya diganti warnanya, kemudian juga poin-poin yang pentingnya itu saya bedain warnanya supaya orang yang bacanya itu dapat nangkep cepet gitu. Kemudian ada terakhirnya ada call to action-nya juga. Ini juga cuma 4 story gitu. Okay. Cuma kurangnya di sini adalah hashtag. Saya belum kasih hashtag gitu. Yeah. Jadi harusnya tambah hashtag. Kemudian, nah ini dari Pak Baskoro lagi, kalau ini versi story-nya tapi video. Ini juga bagus karena awalannya ini kan ceritanya mau ngasih informasi sakit gigi. Nah ini udah langsung ngeliatin fotonya gitu. Oh sakit gigi, ada ceritanya. Kemudian pakai fontnya itu gampang dibaca, jelas, alurnya juga dapat gitu. Jadinya audiens yang ngeliat itu jadi tahu, oh ternyata menggunakan kalau punya masalah sakit gigi itu bisa pakai Clovebud kayak gitu. Tinggal di highlight aja value-nya. Kemudian, nah kalau dari Kamina ini, ceritanya mau menceritakan penggunaan peppermint ketika kalau nggak salah ini sakit perut. Nah jadi ini sudah bagus karena udah pakai ini kan sebenarnya video, jadi story-nya tuh video gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau dalam satu story ini mungkin bisa dipersingkat ininya. Tulisannya, jadi paragrafnya ini tuh sebenarnya kalau bisa dibilang agak membingungkan mana dulu nih yang dibaca. Kemudian kan kontras warna fontnya itu dengan backgroundnya gitu. Jadi pemilihan
fontnya juga harus diperbaiki gitu. Jadi misalkan warnanya kan ini hijau sama pink, mungkin bisa dipakai yang lebih netral, kemudian background tulisannya diganti jadinya lebih mudah dibaca gitu. Jadi kemudian dibuat jadi 2 story kayak gitu. Ya, jadi paragraf tuh ada 4, bisa dijadiin 4 story. Itu. Soalnya ceritanya udah bagus, cuma karena agak susah dibaca, bisa jadi orang jadi nggak baca gitu. Padahal ceritanya bagus banget. Oke. Kemudian selanjutnya ini dari Kak Indah juga. Nah ini juga sebenarnya story-nya dapat banget menceritakan kegiatan seorang ibu gitu kan. Tapi terlalu padat di satu story gitu. Jadi baiknya di breakdown lagi, kemudian di highlight, dikasih warna apa nih yang mau poin-poin pentingnya itu dikasih warna yang berbeda. Jadi orang gampang ngeh kayak gitu. Ya, betul. Ceritanya ini juga ceritanya bagus banget, bagus ceritanya. Cuma tadi kekecilan dan orang tuh cenderung kalau ngelihat tulisan banyak banget tuh langsung bingung dan langsung skip gitu. Padahal ceritanya bagus banget. Tadi jadi teman-teman bisa contoh kalimat di awal slide pertama itu yang menarik, satu paragraf tapi yang sangat menarik. Nah setelah itu tenang aja. Jadi Anda nggak usah takut, Mas nanti kalau 4 slide orang bakal ngelihat nggak ya? Kan kalau 1 kan lebih singkat. Lah mending 4 tapi orang tertarik dibanding 1 tapi penuh dan orang jadi pusing bacanya gitu. Next. Kemudian ini langsung aja next. Nah, kalau ini dari Kak siapa ya namanya ya? Jadi ini mau menceritakan tentang PMS gitu. Nah, ini juga udah bagus banget. Tapi ini sebenarnya bisa diganti nih. Jadi ini berbeda dari yang lainnya kenapa? Karena di sini ada interaksi. Kan tadi kan ada poin kan listen to your audience kan, dengarkan audiens Anda, followersnya. Jadi kalau bisa tuh adain polling, kemudian adain question box kayak gini supaya ada interaksi. Karena semakin banyak interaksi kita sama followers kita di story, followers tuh akan jauh lebih pingin gitu dengerin ceritanya kita entah itu di story ataupun di feeds-nya kita nanti gitu. Nah ini kan dari kiri nih feeds story pertama, kemudian kedua, ketiga. Kalau mau dimulai dari yang pertama yang kiri ini, misalkan cerita ini sebenarnya bisa dibagi menjadi 2. Jadi bisa dibagi menjadi 2 story gitu, supaya nggak terlalu padat. Atau bisa juga dimulai dengan pertanyaan. Jadi, kamu tim yang mana kalau lagi PMS gitu, itu bisa nih. Yang pertanyaan ini, yang polling ini bisa jadi yang di depan gitu. Baru kemudian ternyata kemudian ada pertanyaan kayak gitu. Ya, jadi ini kalau saya tadi sedikit penekanan, ini bagus juga, ini bagus banget. Nah, tapi tadi yang di slide pertama panjang banget. Ingat, orang cenderung tuh gini, kita kan sama-sama tahu lah, orang Indonesia kan kalau disuruh baca kan masih belum begitu. Itu memang hasil riset gitu. Jadi sebenarnya mereka itu bukan malas baca, tapi mereka itu cenderung suka ngebaca yang harus suka dulu di awal gitu jadinya. Jadi tantangan untuk membuat bacaan ke orang Indonesia itu adalah bukan cuma isi. Jadi kalau bahasanya gini, kalau zaman dulu kita ngomong jangan don't judge a book by its cover. Ibarat kata gitu kan. Nah, tapi zaman sekarang cover tuh ya penting juga. Pembukaan itu kayak cover. Cover buku tuh penting. Jadi isinya penting, tapi cover buku juga penting. Nah, tadi Mbak Arin udah bilang ini bagus banget kalau 2 paragraf di awal. Kalau dipikir-pikir cewek tuh punya keistimewaan buat ngerasain derita tiap bulan ya. Derita kok istimewa? Iya, soalnya dari derita PMS itu cewek justru jadi lebih strong, bener gak sih? Nah, ini tuh dijadiin story sendiri aja. Karena ini udah bagus banget gitu. Udah yang biasanya cewek akan setuju gitu. Jadi kalimatnya kan kalau ini cuma 2 paragraf kan kalimatnya atau hurufnya kan bisa dibesarin kan. Nah, kalau dibesarin orang jadi lebih nyambung gitu. Abis itu bagus sekali ditambah-tambahin polling seperti ini, itu bagus juga untuk untuk engagement. Nah, kenapa engagement ini penting? Kalau mereka mau ngeklik, kalau mereka mau komen, itu berarti mereka lebih percaya lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, mainkan tuh polling, question di Instagram. Kalau nggak ngerti, Anda boleh datang nanti di video training terbaru ini ada kok. Tapi kalau mau lebih cepat, Anda silakan di Kopdar, itu kayak gini-gini juga nanti akan diajarkan. Oke, next. Ya.
Kemudian ini juga story dari Kak Sri, ngatasin PMS dengan lemongrass. Ini udah bagus banget, karena apa? Karena per story-nya ini, cuma 1 paragraf terus nggak terlalu panjang. Jadi orang tuh pas baca tuh udah langsung, "Oh iya," udah langsung tahu ngomongin apa, kemudian feel-nya, emosinya tuh dapet, "Tiap bulan aku harus pasrah, aktivitasku jadi terganggu karena nyeri head, drama banyak wanita nih," gitu kan. Mungkin boleh ditambahin, polling gitu kan, ditambahin biar ada interaksinya. Kemudian yang kedua, kalau lagi nyeri head nih ya, duh nggak ada pekerjaan yang beres deh, maunya tiduran terus sampai guling-guling saking sakitnya. Kemudian baru deh yang ketiganya ngasih tahu, oh kita bisa pakai lemongrass gitu. Dan yang terakhir diceritakan, alhamdulillah apa nih, seneng banget bisa pakai lemongrass ini gitu. Tapi ini yang terakhir ini mungkin agak terlalu padat, jadi mungkin bisa di breakdown lagi kali ya, biar nggak terlalu banyak di situ. Ini juga bagus. Gitu. Sip. Tadi kalau Anda lihat, hampir semuanya yang kita tunjukin itu ada fotonya. Benar ya maksudnya ya? Ada foto, ada kata-kata, jadi makanya sangat menarik gitu. Nah, ini yang terakhir ini pakai tadi kan disesuaikan sama audiensnya kan. Kalau memang followersnya banyaknya pakai bahasa daerah, ini boleh pakai bahasa daerah sendiri nih. Kayak Kak Vivi pakai bahasa Jawa gitu kan, terus mengangkat ada karakter yang lagi viral sekarang Bu Tejo gitu, itu bisa banget gitu. Jadi ini bagus. Mungkin tinggal ini kan terlalu padat ya. Terlalu padat, kemudian terlalu kecil, jadi tinggal dibagi menjadi 2 aja, kemudian dikasih highlight-nya sama hashtag-nya kayak gitu. Ya, jadi sesuaikan gaya bahasanya. Ya. Oke. Sip. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Thank you, Marin. No. Oke, ini yang berikutnya. Ini kita ngelihat yang dari sudut pandang Abdi. Ya. Ada yang ngomongin fasilitas. Nah, nanti Anda akan dicoba di-review sama Mbak Pipit. Oke, terima kasih Mas Alvin. Ya, langsung kita mulai ya. Nah, jadi ini saya dapat story nih dari Pak Baskoro. Jadi Pak Baskoro itu ceritanya menceritakan Pak Baskoro ini rajin ya, mantap. Iya, rajin. Ya. Tentang ceritanya Mbak Ulfi. Jadi resellernya dia, salah satu ceritanya. Tadi ingat ya, kita boleh menceritakan cerita orang lain gitu. Nah, ini juga udah cukup bagus banget, visualnya dapet, ada gambarnya, kalimatnya juga nggak terlalu panjang per story-nya, per slide-nya gitu. Terus dia mulai menceritakan dari masalah. Gini kan kalau dilihat dari yang pertama itu kantorku bergerak, dia cerita dulu dari kantornya, kemudian di bulan Mei ternyata perusahaannya nggak bisa menggaji. Nah, itu kan mulai tuh muncul emosi-emosinya. Yang kedua nih, mulai ditambahin lagi emosinya. Jadi perusahaan pun mulai mem-PHK dan aku menjadi salah satu karyawan yang di-PHK. Itu kan pasti yang membacanya nih kita juga menjadi prihatin apa segala macam. Nah, di situ udah bagus. Terus nanti dia ternyata yang ketiga nih dia katanya beruntung bertemu sahabat lama dan ujung-ujungnya ini membawa ke live webinar. Jadi si Mbak Ulfi ini ternyata tercerahkan setelah diajak oleh si Pak Baskoro untuk menonton live webinar gitu, dan ditekankan lagi di live webinar yang sudah merubah hidupku. Nanti Mas Baskoro akan memberikan link webinarnya gitu, karena kamu dan keluargamu hanya butuh satu kesempatan baru. Ini kata-katanya udah kena banget, emosinya dapat banget, plus gak terlalu banyak kata-katanya dan ada visualnya gitu, ada gambarnya, karena tadi kan orang memang jauh lebih tertarik ketika ada gambarnya di story-nya. Dan gak lupa yang terakhir, slide terakhir itu ada call to action-nya. Itu hubungi sahabat saya Mas Baskoro di WhatsApp-nya gitu. Ya, bagus banget. Nah, kemudian ini ada juga nih, ini sama juga nih dari Pak Baskoro. Jadi kalau yang ini dia lebih menceritakan fitur-fitur yang ada di Abdi gitu, fitur kayak ini kan dia misalkan pengalamannya nih. Jadi ini fokusnya di pengalamannya dia, berdasarkan pengalaman. Kalau dari segi desain udah bagus lah ya, cukup bagus, ada gambarnya, per slide juga nggak terlalu panjang gitu, singkat padat tapi jelas, itu visualnya dapet, diajari dari dasar banget, tahap demi tahap, ada mentor yang bisa ditanyain kalau masih nggak ngerti. Terus disediain juga bisnisnya. Nah, emosinya di sini ilmu dapat, extra income juga dapat gitu. Jadi kan orang-orang kan biasanya tertarik dengan ketika ada
pembahasan extra income gitu. Terus baru di akhirnya nggak lupa juga call to action. Tapi memang ada beberapa yang kurang, mungkin keterangannya bisa ditambahin lagi ceritanya sama hashtag yang belum ada gitu dari story yang dibuat oleh Pak Baskoro ini. Tapi so far untuk fotonya, untuk kalimatnya, untuk bentuk fontnya dan juga warna fontnya ini kan kita semua bisa baca ya. Gitu. Ya, mantap. Oke. Nah, terus ini ada dari Kak Zahi Kotul. Jadi sebenarnya ini bentuknya video. Jadi teman-teman juga bisa nih kayak gini. Jadi si Mbak Zahi Kotul ini dia mengubah konten yang ada di bank data tuh menjadi bentuk video gitu. Jadi awalnya dia menjelaskan tentang seputar dengan akademi di bisnis digital. Terus video selanjutnya dia menjelaskan dan juga masukin foto kegiatan pas lagi belajarnya gitu. Dashboardnya ditunjukin segala macam. Nah, ini juga masih lanjutannya training-training yang disediain. Terus lanjut ke sini kayak ada foto kopdar, terus ada foto webinar, dan terakhir nggak lupa ada call to action-nya. Tapi sebenarnya apa yang kurang gitu? Tulisannya terlalu sedikit dan pemilihan fontnya mungkin bisa lebih yang lebih besar lagi gitu. Jadi fontnya bisa lebih perbesar atau kata-katanya juga bisa lebih perbanyak dan hashtagnya juga belum ada. Jadi masih kurang di situ. Tapi so far udah bagus gitu. Jadi mengkreasikan apa yang dikasih di bank data kembali dalam bentuk video. Oke. Nah, ini selanjutnya ini juga ada cerita dari sorry, mau nambahin. Jadi tadi kan teman-teman bisa ngeliat tuh dari yang story yang barusan. Itu kan beliau berarti bisa ya ngedit-ngedit dikit lah. Ya kan? Nah, Anda misalnya kalau nanya apakah kami ngajarin ngedit-ngeditnya juga, kayaknya enggak. Mohon maaf, bukan karena kita nggak mau, karena itu ada di mana-mana. Anda tinggal buka YouTube, tulis saja edit video gitu. Ada semua, ada ratusan, ada ribuan. Anda buka akun siapa itu ada. Jadi maksudnya kami coba kalau buat beberapa hal yang sifatnya memang sudah ada di mana-mana, Anda bisa ikutin aja. Misalnya Anda juga ada yang mikir, ya saya berarti sekarang ribet dong Mas pakai ngedit-ngedit segala. Ingat, tolong dipahami ya, kalau misalnya Anda tidak mau melakukan ini, ya nggak apa-apa. Anda lakukan hal yang biasa kita lakukan sebelumnya. Ambil posting konten dari bank data, habis itu Anda posting. Makanya sekali lagi saya ingat, kalau Anda masih mau kalau Anda masih mau melakukan dengan cara yang lama, itu boleh. Tujuan kami mengajarkan ini justru karena kami ingin Anda naik kelas gitu. Karena kami bisa saja tidak memberi ini dan Abdi Zenzo tetap makin besar. Tapi kan sayang Andanya. Kami kan pengen orang yang di dalamnya itu bisa punya nambah skill ini, nambah skill itu, yang dimana skill ini itu bisa Anda manfaatkan nggak harus sekarang. Misalnya Anda sekarang di Abdi Zenzo bisa besar, habis itu someday nanti Anda bisa bikin bisnis yang baru lagi dengan skill-skill yang Anda sekarang. Nah, sebenarnya justru itu yang paling berharga di Abdi dan Zenzo, karena kami terus memberi gitu. Kan makanya hashtagnya memberi lebih. Padahal kita dulu nggak kepikiran untuk ngajarin storytelling, ya udah kita ajarin deh gitu. Padahal bisa aja kita nggak ngajarin, tapi ya udah kita ajarin deh. Dan ternyata memang member yang niat belajar banget, itu happy-nya minta ampun. Banyak banget testimoni yang masuk ke saya yang bilang thank you segala macam. Hal sesepele, hal yang mungkin kelihatannya sepele, hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi ternyata ketika dilakukan dengan konsisten, percaya sama saya kalau Anda konsisten, lama-lama Anda tuh jago gitu. Dan Anda lihat tuh kayak contohnya Pak Roy Baskoro, makanya kami tunjukkan berkali-kali sengaja, karena sebenarnya banyak dari member lain, tapi sengaja salah satu yang tadi saya minta pesan, tolong dong ada satu member yang kita tunjukin yang terus-menerus gitu. Maksudnya yang terus-terusan, yang banyak, tolong tampil dong. Tadi yang kita pilih akhirnya Pak Roy. Sebenarnya rata-rata juga konsisten, tapi kita yang kita ambil Pak Roy Baskoro karena Anda bisa ngelihat bahwa itu awalnya, ini kalau yang saya baca ya dulu di awal, beliau awalnya tidak serapih itu. Tapi karena dia hampir tiap hari posting, lama-lama tuh rapih banget. Nah, itu kelihatan jadi progres dari konsistensi. Oke. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, yang ini juga ada nih. Jadi dia ngambil dari sisi gaptek ya, dari masalah dari ceritanya si Pak Rahmatullah gitu. Karena gaptek, pernah nggak sih kamu merasakan? Nah, ini kata-katanya juga udah mulai memikat nih kan. Karena tadi kan ingat paragraf awal kita harus bisa menarik perhatian audiens. Pernah nggak sih kamu merasakan bahwa kamu adalah orang yang super duper gaptek? Terus
pas banget ada pollingnya. Nah itu yang membuat interaksi. Tapi jadi sebenarnya kalau dari background, dari tulisan itu sebenarnya sudah terlihat jelas. Tapi sebenarnya ini masih bisa dibagi-bagi lagi. Jadi kayak yang di slide kedua, di story kedua, itu mungkin bisa dijadiin 2 slide lagi atau 3 slide lagi karena memang terlalu panjang gitu. Jadi kan kalau kita lihat, iya terlalu padat banget gitu. Yeah. Panjang nggak masalah, tapi padatnya gitu. Tapi udah bagus nih karena dia ngajak interaksi, terus emosinya di sini juga udah dapet. Gaptek kan masalahnya biasanya banyak kan orang yang gaptek gitu. Terus nggak lupa juga call to action, terus ada hashtagnya juga nih ternyata hashtag komunitas bisnis online itu juga boleh, nge-tag Abdi juga gitu. So far udah bagus banget, cuma mungkin nanti ceritanya bisa dibagi-bagi lagi, jadi nggak terlalu padat seperti ini. Secara prinsip story-nya udah bagus, ceritanya udah bagus tuh sampai ngomong iya pernah gagal apa praktek komputer segala macam, jadi udah bagus. Tapi karena kepadatan orang jadi belum tentu ngebaca gitu. Jadi lebih ke dibagi-bagi. Kalau mau tambahin gambar-gambar boleh gitu. Gambar itu nggak harus ngegambar desain, yang ngambil gambar aja. Kayak entah dari stiker atau dari mana gitu. Next. Oke. Nah ini ada beberapa contoh yang mungkin lebih sedikit rapi ya. Jadi awalnya kita membangun dari pernah berhayal kan. Pasti kan orang banyak pernah berhayal. Nah berhayal ini apa? Pengen bisa punya rumah bagus untuk dan nyaman untuk masa depan nanti. Nah, berarti ini ada audiensnya itu lebih ke anak-anak muda gitu, fokusnya audiens ke anak muda. Tadi kan kita harus fokus ke audiens, terus ada ceritanya visual rumahnya, bentuknya seperti apa, rumah yang nyaman gitu. Jadi ada bayangannya. Terus yang kedua, dia cerita, ternyata dia gabung gitu di bisnis Essenzo yang memberikan peluang usaha baru. Gitu yang membuat dia ujung-ujungnya termotivasi gitu. Jadi dari berhayal termotivasi. Nah, emosinya di sini dibangun gitu dari rasa bersyukurnya dia. Terus visualnya juga dapet. Nah, terus lanjut baru dia jelasin juga nih di sini. Ada materinya. Jadi Abdi plus sistem dan konten pemasarannya juga ada gitu. Jadi highlight dari value atau fitur dari produk atau jasanya juga dijelasin. Di akhirnya baru ada call to action-nya. Mau tanya-tanya tentang Essenzo dan Abdi, DM saya aja. Gitu. Intinya gitu. Fiturnya di highlight tuh kan saya bedakan warnanya, saya garis bawahi, terus warnanya warna biru, ada gambarnya. Terus di akhirnya juga call to action-nya juga saya kayak kasih bentuk balon gitulah istilahnya, balon percakapan gitu kurang lebih. Nah, terus ini yang terakhir yaitu ada sama juga. Jadi ngambilnya temanya adalah fasilitas training. Awalnya bangun dari keluh kesah gitu. Buat kamu yang kan kalau misalnya keluh kesah bisnis online pasti kan sekarang udah banyak ya. Apalagi kalau misalnya followers kita memang rata-rata itu adalah yang menjalankan bisnis online. Jadi di situ yang menarik perhatiannya di paragraf awal. Terus udah gitu penjelasan tentang kayak bisnis kesehatan ternyata jauh lebih meningkat dan dia ikut bisnis kesehatan juga di Essenzo dan ujung-ujungnya ini dikasih gambar lagi call to action lagi, tapi memang ada yang kurang yaitu hashtag gitu. Jadi sebenarnya background-nya nggak masalah polos, yang penting ada gambarnya, ada visualnya. Jadi orang nggak terlalu bosan ngelihat tulisan aja. Gitu. Terus kalau bisa tulisannya juga mungkin ada yang di bold, ada yang dikasih kotak gitu atau garis bawah gitu. Oke, itu aja dari sisi fasilitas. Oke. Kembali lagi ke Mas Alvin. Mantap. Nah jadi kurang lebih itu contoh-contohnya. Wah ini saya tinggal punya 22 menit. Jadi targetnya 1,5 jam, masih ada slide yang terobosan baru soalnya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, saya cuma pengen bilang, kita itu sebenarnya pengen bikin storytelling 2.0 itu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi sebenarnya. Nah namun, karena sejak perubahan terobosan kemarin, itu luar biasa sekali perkembangannya, dari sisi reseller aja 5 kali lipat yang naik gitu. Ibarat kata kalau sehari biasanya 1.000 jadi 5.000 per hari, itu kita tuh langsung harus lebih dikawal. Maksudnya dikawal tuh kita harus lebih banyak ngasih, lebih cepat gitu, biar tidak sia-sia. Nah jadi
hasil member menggunakan storytelling ini itu memang nyata, teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kita bikin ini dipercepat agar Anda udah ketemu momentum yang kemarin, lebih ketemu lagi. Oh, satu slide sebenarnya yang kurang. Tolong dipahami, berapa lama sih kita harus konsisten? Saya ngomong agak belak-belakan aja ya. Gini, kalau Anda berharap konsisten 1-2 bulan dan bisa dapat puluhan juta per bulan, saya tidak tahu di mana bisa mendapatkan itu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, konsisten tuh berapa lama? Kalau Anda nanya ke saya, dan bukti data dari member-member Apli dan Ezenzo yang memang sudah sukses, itu mereka konsisten bisa sampai 6 bulan. Mas Fahmi itu bisa punya 5.000 reseller sampai detik ini. Kalau Anda lihat, itu story-nya, itu masih sering konsisten untuk posting. Udah hampir berapa ya? Hampir 2 tahun gitu. Apakah beliau kecapean posting? Enggak, justru senang. Kalau Anda udah punya hasil, percaya sama saya. Kadang-kadang buat orang baru, karena ngerasa belum begitu maksimal hasilnya, belum ada hasilnya, jadi posting itu kayak kerjaan, kayak sesuatu yang memberatkan. Tapi percaya sama saya, ketika mulai ada hasil, posting itu jadi hobi, jadi sesuatu yang seru gitu. Wah, karena Anda tahu nih, setiap posting ada yang respon, ada yang beli produk, ada yang gabung. Saya jamin Anda nggak males lagi. Nah, untuk ngalahin rasa itu sampai akhirnya ketemu momentum hasilnya, nah itu perjuangan kita. Jadi saya selalu bilang, kalau Anda mau serius, paling sedikit, paling cepat itu 6 bulan. Kalau Anda berharap 1-2 bulan dan langsung luar biasa, saya tidak tahu bisnis apa yang bisa melakukan itu. Kurang lebih gitu lah. Anda posting 1-2 bulan, habis itu langsung puluhan ratusan juta per bulan. Kalau ada di luar sana yang bisa kayak gitu juga, saya ikutan lah, ibarat kata kayak gitu. Nah, jadi kalau mau konsisten, lakukan 6 bulan. Dan berita baiknya, konsistensi yang Anda lakukan ini bisa dari rumah, dari handphone aja kok. Kita bukan konsisten yang ngomong keluar rumah, presentasi, ibarat kata kayak gitu. Anda bisa melakukan dari gadget aja. Oke, sip. Next. Ini tadi contoh-contohnya. Ada yang bisa closing, ada yang bisa dapat reseller. Next. Ada yang langsung dapat 2 pesanan, segala macam. Nah, intinya rame banget. Itu sampai, ini sedikit cerita ya, sampai akhir Agustus, kan soalnya kan kalau yang itu kita udah ngerubah funnel, akhir Agustus itu sampai tim operasional kita tuh kekurangan gitu, saking ledakan penjualannya. Buat Anda yang belum tahu, kami sekarang menambah 1 gudang lagi bahkan. Jadi kita kan ada 2 kantor ya. Sekarang nambah 1 lagi gitu untuk gudang yang biar bisa lebih besar lagi. Jadi terima kasih banget, apapun yang kami berikan itu langsung Anda sambut. Jadi ujung-ujungnya kita selalu simbiosis mutualisme, karena kami tahu kok satu-satunya cara kami makin untung adalah dengan menguntungkan Anda. Dan beruntungnya setiap langkah yang kita ambil itu berdasarkan data. Jadi setiap kita ngelakuin apa, langsung naik. Terima kasih. Oke, next. Oke, nah ini saya akan menjelaskan, tinggal 17 menit lagi, terobosan baru Ezenzo dan Apdi. Nah, di awal ini, nanti dulu Pit, jangan diubah dulu. Jadi saya pengen ngasih tahu bahwa dalam 1-2 minggu ini, dari kemarin, lebih tepatnya dari tanggal 1, itu kita akan melakukan atau sudah melakukan banyak perubahan. Yang tadinya, kalau Anda udah nonton video saya di dashboard, yang tadinya itu maunya perubahannya di bulan Oktober. Tapi akhirnya karena kemarin pas awal bulan tanggal 1 meeting, tiba-tiba ternyata udah 95% jadi. Nah, akhirnya kami mengambil keputusan untuk mempercepat perubahan tadi yang harusnya Oktober, jadinya September. Kami tahu akan banyak kelabakan, akan banyak sesuatu yang kok jadi berubah-berubah, kok nggak jelas. Kami udah tahu itu akan terjadi. Tapi nggak apa-apa, karena kan kami juga dulu kan mulai ini dari nol, setiap ngelakuin perubahan funnel, orang juga nanya-nanya, kok begini, kok begitu, waktu itu kita bikin funnel ini lagi, kok begini, kok begitu. Kami kan sudah terbiasa mengalami itu. Jadi buat Anda yang misalnya baru gabung, tiba-tiba ngeliat berubah, mungkin Anda bingung. Tapi kami itu udah 3 tahun, kami itu udah ngelakuin perubahan tuh sekitar 5-8 kali perubahan yang besar. Dan setiap perubahan pasti impact-nya besar. Nah, jadi makanya kemarin udah langsung aja berubah. Kami tahu beberapa di antara Anda ada yang bingung dengan beberapa perubahan. Saran saya,
udah tungguin aja, nikmatin aja. Nanti nggak lama 1-2 minggu dari sekarang itu semuanya akan berubah normal, alurnya juga udah akan jelas. Apa yang harus Anda lakukan dari A ke B ke C ke D itu semuanya akan detail lagi, dan Anda akan sangat lebih menikmati dibanding yang kemarin. Ini kalau Anda lihat di dashboard video welcoming, kalau Anda nggak tahu video welcoming, kalau Anda lupa, Anda tuh sebelum masuk dashboard itu harus ada nonton video welcoming, itu sudah diubah. Jadi buat Anda yang belum nonton video welcoming yang baru, kalau Anda mau ngulang lagi boleh, kalau nggak tahu nontonnya di mana, tanya ke tim support. Habis itu video 1, 2, 3 juga sudah diubah. Ini kita sudah beres editing sekitar 30 video. Ada sekitar 10-an lagi lah yang lagi diedit dan sedang perubahan funnel. Jadi dulu video yang wajib ditonton satu per satu tuh ada 20 video, benar ya? Kayak sekarang nih. Sekarang kan masih 20 video yang harus ditonton satu per satu. Nah, nanti enggak. Nanti cuma 5 yang wajib. Wah, ini asik nih. Cuma 5 yang wajib, itu biar satu frekuensi dulu. Baru setelah itu Anda tinggal memilih mau nonton yang mana. Yang traffic berbayar, yang FB Ads Google Ads, FB Ads IG Ads, atau traffic berbayar Google Ads, atau traffic gratis. Jadi pokoknya akan seru banget lah. Buat yang masih bingung-bingung, udah ikutin aja dulu, lakuin aja dulu, tenang aja. Kami udah terbiasa melakukan perubahan ini. Ya, next. Buat Anda yang belum tahu, kita ini udah masuk ke hampir tahun ketiga. Jadi kami udah melakukan 5-8 kali perubahan besar, dan setiap perubahan besar efeknya pasti akan luar biasa. Makanya di awal-awal saya tidak akan banyak ngomong, tapi kita akan mulai genjot benar-benar. Oke, next. Nah, pertama harga pendaftaran reseller baru. Ini buat yang sudah gabung Ezenzo Abdi yang lama 500.000, gini, kami tahu persis di video juga pasti kan kita udah di video yang 7 menit ya, kita kan juga udah bilang, kami tahu pasti akan ada perubahan. Misalnya, wah nggak ada bonus referral lagi dong, nanti gimana apa segala macam. Saya langsung ngomong to the point aja ya. Kan saya pakai datanya data umum, bukan gara-gara 5-10 orang ngomong. Tolong dipahami, saya kalau bikin suatu kebijakan, itu pasti pakai data yang full. Jadi kadang-kadang soalnya gini, ada beberapa orang, Anda bayangin ya, kalau dulu nih waktu saya kopdar nih, ada beberapa orang misalnya protes gitu. Ada 2 orang protes kenceng banget gitu, ngomongnya ke saya vokal banget, Mas, gini dong. Pertanyaannya, saya langsung dengerin nggak menurut Anda? Pasti nggak, saya tampung. Kenapa? Saya harus ngelihat datanya. Apakah yang diomongin orang itu benar atau cuma menurut dia? Karena kan orang itu kan sering ngelihat segala sesuatu tuh cuma dari sudut pandang dirinya sendiri. Jadi apa yang dia rasa benar, menurut dia semua orang harus ngerasa benar juga. Nah kalau di posisi saya, member Abdi ada banyak banget, member Ezenzo ada banyak banget, yang saya harus lakukan adalah semua keputusan harus berdasarkan data. Nah, berdasarkan data 2,5 tahun terakhir, khususnya diperkuat 4 bulan terakhir, yang dimana kita ada reward emas, yang hasilnya ekstrim luar biasa. Oh ya, buat yang belum tahu, penerima emasnya, total emas yang kami bagikan itu lebih dari 100. Tepuk tangan lu dong, wis. Sesuai target, lebih dari 100. Mantep banget. Saya juga kaget tuh, di hari terakhir ada berapa ya? 15 atau 17 ya, Pit? Hari terakhirnya aja tuh bahkan. Yang diumumin, belum sempat diumumin sih. Pokoknya sekitar ya 17 kalau nggak salah. Di hari terakhirnya doang, jadi luar biasa banget. 17 penerima emas. Jadi kami sudah dapat datanya. Nah, 4 bulan kemarin itu adalah kayak bulan penentuan kami, karena kami memang sudah merencanakan perubahan ini sejak lama. Nah, 4 bulan terakhir, dari bulan Mei sampai bulan Agustus, itu kayak bulan verifikasi kami terhadap apa yang ingin kami lakukan perubahan. Jadi, seperti yang sudah Anda tahu, saya sudah ngomong 2 tahun terakhir bahwa gini, tujuan di Ezenzo apa sih? Membangun aset. Aset di mana Anda punya pasukan reseller. Ketika pasukan reseller Anda banyak, nanti mereka bisa jualan. Ketika mereka jualan, Anda akan dapat 5-10% selisih harga. Saya kan selalu ngomong itu berkali-kali. Saya tidak pernah, kalau Anda perhatikan baik-baik, saya tidak pernah ngomongin bonus referral. Kenapa? Karena saya tahu bukan itu tujuannya.
Karena ada beberapa member ya mungkin sekitar 5-10% member yang mereka kencang di Apdi itu untuk ngejar bonus referral. Nah, tolong dipahami, bukan itu tujuan Apdi dan Ezenzo, bukan bonus referral, tapi aset jangka panjang. Karena tujuannya kan bangun bisnis gitu. Kita itu sangat menghargai orang-orang yang ngebangun bisnisnya bukan cuma untuk ngejar reward sekali-sekali, tapi untuk ngebangun memang jangka panjang. Dan itu sudah terbukti dari periode emas kemarin. Jadi member-member yang penghasilannya gede-gede banget, itu bukan member yang jago referral. Tapi yang memang punya reseller, resellernya mungkin nggak terlalu banyak. Misalnya kayak ada orang yang resellernya cuma 50, itu bonusnya ngalahin yang referral resellernya 200. Kebayang nggak maksudnya? Jadi ada member yang resellernya cuma 50, itu ngalahin yang resellernya 200 sampai 300. Padahal logikanya kalau dari bonus referral yang dulu kan yang 200-300 itu pasti lebih gede dong secara bonus referral. Tapi ternyata secara bonus bulanan itu jauh. Nah, akhirnya kita tahu nih, oh sesuai nih tujuan. Yaitu adalah makin banyak reseller, apalagi kalau resellernya kita akan semakin. Makanya kita buat storytelling kayak gini. Karena kami tahu, oh ternyata reseller yang memang serius, kalau mereka dikasih ilmu-ilmu yang tepat, emang jualannya kenceng kok. Nah, kira-kira gitu. Nah, kalau Anda belum punya banyak reseller yang yang fokus untuk jualan yang bisa jualan besar, tenang aja, nanti juga lama-lama dapat. Makanya kalau Anda lihat perubahannya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda lihat perubahan dari sisi tampilan-tampilan kita, sekarang itu kita lebih membuat Ezenzo maju ke depan. Benar nggak? Kalau dulu kan kayaknya Apdi banget yang di depan. Sekarang enggak. Kita akan mulai fase berikutnya, yaitu Ezenzo yang di depan. Kenapa? Karena kami ingin orang paham bahwa bukan cuma belajar online, tapi juga bisa langsung dapat uang dari online. Nah itu, kami ingin orang tahu bahwa ketika Anda belajar bersama kami, itu semua satu paket udah lengkap. Karena dulu, berdasarkan data, banyak banget orang datang cuma untuk belajar. Nah itu kan sayang. Makanya ada di beberapa di antara Anda yang punya reseller, tapi resellernya nggak jalan. Karena memang niat resellernya itu, niat member Apdi atau Ezenzo-nya itu bukan untuk menghasilkan, tapi untuk pengen tahu aja gitu. Nah sekarang kalau Anda lihat dari depan, dari funnel, starter, ground, itu kita langsung ngomong Ezenzo belak-belakan. Efeknya apa? Secara data kami lihat, emang orang yang masuk itu orang-orang yang siap ngomset. Wah itu asik banget lah. Itu asik banget. Jadi Anda kebayang nanti Anda akan lebih punya banyak reseller yang mentalnya dari awal pengen belajar online dan praktek. Akhirnya mereka ngomset, Anda juga kecipratan untungnya. Bisa dipahami ya. Jadi harga pendaftaran reseller terbaru tuh mulai tanggal 3 kita ubah, yang tadinya 500.000 sekarang 100.000. Efeknya bahkan kan rata-rata 5 ya. Ini tanggal 34. Tanggal 4-nya hari kedua kita ubah itu naiknya 7 kali lipat dari biasanya. Yes. Kenapa kami kasih tahu ini? Kami ingin menunjukkan apa yang kami buat itu sesuai dengan data yang kami punya dan target yang kami harapkan. Jadi kami tahu ada beberapa di antara Anda mungkin yang agak kebingungan atau ngerasa, ya kok begini. Tenang aja. Keluar dari zona nyaman itu memang agak sulit. Tapi tenang aja, kami kan tidak mungkin membuat kebijakan yang membuat kita mundur. Iya dong. Saya itu kalau buat kebijakan besar, pasti pengennya ngelompat. Bukan cuma naik, ngelompat. Jadi tolong dipahami bahwa ini udah kami pikirkan. Kalau buat Anda ada beberapa yang masih bingung, tenang aja. Kalau Anda tahu nanti di training Kopdar itu juga pola trainingnya udah beda. Pokoknya pola trainingnya itu kita akan secepat-cepatnya dapat reseller, bahkan dengan cara traffic gratisan lebih banyak, dan membuat mereka bisa lebih cepat aktif. Ya kurang lebih gitulah. Oke, yang kedua. Waduh udah jam segini. Sistem funnel baru. Oke, nah ini mulai saya sounding. Saya tahu ada beberapa di antara Anda mungkin belum ngerti, mungkin belum paham, tapi saya yakin ada yang paham. Jadi kalau buat yang belum paham, dengerin aja dulu, nggak usah bingung dengan omongan saya, intinya bagus lah gitu. Buat yang udah paham, nah tolong didengarkan. Jadi, aduh saya lupa masukin ke slide, mohon maaf, tapi nanti mungkin di Telegram kalau sempat saya sertakan datanya. Jadi sekarang, mulai beberapa minggu yang lalu, nah itu pun nanti akan berubah tuh di video, akan ada pengumumannya di video nomor 4 nanti. Itu kita merubah sistem kunci cookie atau referral.
Buat yang belum ngerti, nggak usah pusing. Intinya Anda udah tinggal nerima enaknya aja. Nah, buat yang sudah ngerti, tolong dipahami. Dulu kita mengunci prospek itu dari referral atau cookie. Dulu. Nah, sekarang berbeda. Kenapa? Karena kami sudah melihat berbagai kendala-kendala di lapangan. Akan susah dijelaskan, tapi ini sebenarnya logikanya gampang banget. Misalnya contoh, gimana ya? Karena kalau cookie itu belum tentu nempel. Maksudnya belum tentu nempel gini. Kalau Anda beriklan, kenain ke prospek iklan Anda di Instagram. Nah, itu yang kena cookie-nya browser di Instagram. Nah, kalau prospek Anda tiba-tiba ngeliat iklan lain, tapi di YouTube atau di Facebook, cookie Anda nggak nempel ke dia. Kenapa? Karena cookie Instagram, link Instagram, browser Instagram, sama browser YouTube itu beda. Jadi nggak nyampai ke situ. Bisa dipahami ya? Dan itu kita nggak bisa apa? Soalnya itu bukan, ya kalau gitu ciptain sistem yang bisa. Enggak, itu kita nggak bisa ngelakuin itu. Bukan karena kita nggak canggih, bukan. Karena memang itu dua perusahaan yang berbeda. Ibarat kata kayak Anda mau, oh saya kalau dapat pulsa di Telkomsel juga di M3, itu kan dua perusahaan yang berbeda. Kita tidak bisa memaksa mereka berubah demi kita. Nah, jadi ternyata ada beberapa yang masalah dan itu jadi kayak, iya kok mas, kok nggak masuk ke saya, apa segala macam. Nah, ternyata akar masalahnya itu. Dan itu adalah masalah eksternal, bukan masalah internal kita. Nah, akhirnya kita buat sekarang. Oh ya udah, kalau gitu nempelnya bukan. Jadi untuk memastikan kalau Anda ngiklan, dia masuk ke Anda, itu bukan di cookie. Karena ternyata bisa salah gitu. Anda ngiklan di Facebook, tapi dia ngelihatnya di Instagram, dia gabungnya bisa nggak ke Anda, karena cookie Facebook sama Instagram beda loh. Anda tahu ya, Facebook sama Instagram itu satu perusahaan yang sama, induknya. Tapi itu aja, sistem cookie-nya beda. Jadi kalau Anda ngeklik dari Facebook, itu belum tentu ketempel di Instagram. Nah, jadi kan kita tidak mungkin berharap mereka berubah demi kita, hampir tidak mungkin dong. Nah, yang kita lakukan adalah, kita membuat, ya udah, kita nguncinya sekarang di email. Kurang lebih kayak gitu. Dan itu sebenarnya lebih valid. Jadi tidak ada lagi tuh member-member yang protes. Mas, kok ini emailnya udah masuk ke saya, tapi kok gitu. Tapi kok nggak masuk ke saya gabungnya ya. Nah, itu ada berbagai penyebab. Dan itu percaya sama kami, itu penyebabnya adalah faktor eksternal rata-rata. Dan itu kita kan tidak mungkin ngebenerin perusahaan lain gitu. Yang bisa kita benerin perusahaan kita, internal kita. Ya udah, akhirnya cookie nempelnya itu adalah email. Nah, tolong diingat baik-baik. Ini berita baik nih buat Anda semua nih. Mulai sekarang, berdasarkan data, saya ngomong sekali lagi berdasarkan data, jadi bukan berdasarkan maunya member, tapi berdasarkan data dari member. Jadi harus dipahami nih. Karena kalau misalnya saya dengerin, kan saya tidak mungkin ketemu banyak orang. Saya tuh sering ngadain forum-forum, misalnya ada beberapa orang saya kumpulin, mau denger gitu. 3 orang, 4 orang, itu kita sering melakukan itu. Kalau Anda nggak tahu, kita kan sering juga melakukan survei-survei itu. Tim IT juga sering ngelakuin survei-survei. Ada yang langsung kita hubungin lewat Zoom. Nah, itu kita tangkep-tangkepin, tapi tidak langsung kita telan mentah-mentah. Pasti kita ramu berdasarkan data omongan mereka, oh cocok, oke. Nah, sekarang itu kita ngunci email itu sekitar 30 hari. Tolong dipahami. Jadi, ketika dia masuk email ke Anda, ketika dia ngisi di starter kit yang 100.000, nama, email, nomor telepon, itu langsung kekunci, masuk ke referral Anda, kekunci selama 1 bulan. Udah tolong didengerin aja dulu selama 1 bulan. Dan kalau misalnya kayak saya nih, Alvin, saya masukin di referral Anda misalnya A. Habis itu saya kena iklan lagi ke B. Saya masukin email saya, itu nggak masuk ke B. Mungkin saya bisa next, tapi sebenarnya referral email saya itu nggak masuk ke B. Tetap di A. Karena udah dikunci selama 1 bulan. Tolong dipahami dulu, sudah dikunci 1 bulan. Ada beberapa hal. Pertama, misalnya Anda bertanya, Mas, kalau gitu Mas, ini misalnya aja, misalnya, saya punya teman pengen gabung, langsung ke saya. Saya takut nih, emailnya, saya kalau masukin email dari sisi saya, masuk ke dashboard tuh yang free video, Anda kan bisa langsung masukin email, tapi nanti nggak masuk saya. Caranya gimana untuk memastikan? Ini nanti ada videonya sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya omongin di sini. Ya udah, caranya sekarang mudah. Yaitu adalah
Anda masukin email dia di free video atau di landing page Anda, habis itu Anda cek di bagian leads, nama dia masuk nggak di Anda. Kalau nama dia masuk di Anda, dia udah pasti punya Anda. Sip ya. Jadi udah pasti nih sekarang nih, karena cookie-cookie kemarin itu terlalu banyak masalah di eksternal, itu kita jadi pusing juga. Nah sekarang udah pasti kalau ke Anda. Nah misalnya Mas, kalau misalnya temen saya ini udah pernah masukin emailnya ke orang lain, pas saya masukin nih, misalnya budi@budi.com, budi@gmail.com, pas saya masukin nggak masuk ke lead saya, itu kan berarti dia udah masuk leads-nya ke emailnya, udah masuk ke orang lain. Yes, tapi dianya mau ke saya Mas, teman saya soalnya, atau bahkan nih adik saya. Ya udah, bikin email baru. Jadi itu tipsnya ya. Kalau misalnya ada teman atau saudara yang pengen masuk ke Anda, tapi Anda takut dia udah masukin email ke yang lain, bikin email baru. Dan pastikan dia sering login di situ. Oke. Yang berikutnya, pertanyaan kenapa 1 bulan? Udah, ini percaya aja. Berdasarkan data, 89% orang yang masukin email itu kurang dari 20 hari gabung. Berdasarkan data. Yes. Jadi orang gabung sampai join itu ada 89 orang yang hanya butuh waktu paling lambat 20 hari. Rata-rata berapa? 2. Rata-rata 2 hari. Dari masukin ke gabung itu 2 hari. Itu hampir 50-60%. Sisanya di jumlah-jumlah dalam 20 hari itu 89%. Jadi ini kita bikinnya 30 hari gitu. Bisa dipahami ya. Nah, kenapa kita lakukan ini? Karena salah satunya, nah ini beruntung nih buat Anda nih, khususnya buat Anda yang baru. Karena kita ingin membuat terus-menerus jadi hijau. Jadi tolong dipahami, visi awalnya adalah kita akan membuat sistem yang adil untuk semuanya. Adil itu apa? Adil itu kan pasti beda-beda dong konotasinya. Kalau dari sisi kami secara perusahaan, adil itu adalah sederhana. Yang konsisten, yang menikmati. Tolong dipahami baik-baik. Yang konsisten, yang menikmati. Iya dong, di mana-mana gitu dong. Anda juga kalau misalnya kerja di sebuah perusahaan, ada teman Anda yang naik jabatan, padahal kerjanya nggak bener, sering nggak masuk, pasti Anda juga sebel dong. Ibarat kata kayak gitu. Nah, sama. Kita itu secara perusahaan selalu mindsetnya kita pengen membuat member-member yang serius, yang memang konsisten, itu menikmati. Nah, jadi kalau Anda konsisten beriklan, traffic gratisan, percaya sama saya berdasarkan data, Anda akan sangat menikmati. Karena pasar kita semakin luas dan cuma 1 bulan dikuncinya. Jadi pasar kita selalu hijau. Anda kebayang ya, kalau misalnya dikunci selamanya, wah itu, misalnya soalnya gini, ini gini aja pertanyaannya gitu. Biasanya orang tuh nanyanya gini, Mas, kalau cuma 1 bulan, capek dong saya Mas. Saya udah masukin email 1 bulan, dia lepas lagi bisa masukin email ke orang lain. Pertama, enggak sia-sia. Kan tadi rata-ratanya kita udah punya 20 hari. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi nggak ada yang sia-sia, itu yang pertama. Yang kedua, ingat, jangan selalu berpikir dari sudut pandang sendiri. Buat Anda yang bilang, ya nanti prospek saya diambil orang lain. Begitupun sebaliknya. Anda pun bisa mengambil prospek yang udah lebih 1 bulan di orang lain. Jadi ujung-ujungnya tetap hijau. Itu maksudnya. Anda bayangin kalau misalnya Anda nganggep nih, tapi saya udah punya 1000 email Mas. Lah Anda nggak tahu yang udah dikunci orang lain tuh 200.000 email. Anda pengen nggak 200.000 email itu kebuka lagi? Hijau lagi kalau mereka 1 bulan belum gabung. Pasti pengen dong. Nah itu maksudnya. Jadi yang akan untung adalah yang terus-menerus konsisten. Jadi kalau dia konsisten dapat 1000 leads, misalnya ada 100 yang gabung, habis itu hilang. Tapi kan bulan depannya ada dapat 1000 leads lagi, 100 yang gabung, habis itu ke close lagi, netral lagi. Tapi bulan depannya dapat 1000 leads lagi. Jadi yang akan sangat menikmati adalah yang konsisten. Oke, waduh, udah lebih dari 1,5 jam. Next. Oke. Hampir 50 video training center baru. Ini sabar ya. Kami membuat semuanya nanti akan semudah mungkin, semenarik mungkin, videonya kalau bisa tidak terlalu panjang-panjang. Aduh, kurang enak apa sih teman-teman di Abdi dan Ezenzo. Anda dapat video baru terus. Webinar setiap hari Selasa ada webinar spesial. Kami sudah
intinya kami komitmen untuk terus memberi kepada Anda. Tugas Anda tuh cuma memutuskan untuk mau belajar, praktek, dan konsisten. Anda tidak perlu memaksa diri Anda 3 bulan harus dapat hasil. No. Bisnis kita adalah tipikal bisnis yang Anda jalanin aja dengan enjoy. Serius, komitmen, enjoy. 1-2 jam sehari. Belum dapat hasil nggak apa-apa. Anda traffic gratisan, toh nggak bayar apa-apa kan kalau traffic gratisan. Toh belajar kan dapat ilmu kan. Jadi mulailah lakukan sesuatu dengan mental yang ibarat kata gini. Kalau selama ini, ibarat kata ya, kalau selama ini kita ngelakuin apa-apa tuh mentalnya duit, pengen nyari duit, pengen dapat hasil, coba deh sekali-sekali Anda mentalnya ketika belajar di Abdi dan Ezenzo adalah untuk bertumbuh. Satu keyakinan saya dari dulu, uang itu efek samping. Uang itu efek samping. Saya tidak akan pernah membuat keputusan yang paling penting ibarat kata berdasarkan uang. Waduh, nggak ngasilin nih, udahlah berhenti. Karena saya tahu uang itu efek samping. Selama yang saya lakukan membuat diri saya bertumbuh, akan saya lakukan terus. Karena saya tahu uang akan ngikut. Jadi jangan dikendalikan sama hawa nafsu uang gitu ibarat kata. Jangan, tenang aja. Kami akan membantu Anda, kami akan terus mendukung Anda. Ayo berproses bareng-bareng. Kan saya selalu bilang, jadikan Abdi dan Ezenzo ini teman tumbuh kembang Anda di dunia digital. Bisa jadi loh, Anda serius 1 tahun, tapi baru dapat hasil dan tiba-tiba meledak tahun depan. Amin gitu. Ya semoga sih lebih cepat. Tapi maksudnya kalau Anda ternyata tipikal, saya 3 bulan serius kalau nggak ada hasil, udah saya berhenti. Ya akhirnya nggak jadi itu dong. Nggak jadi dapat hasil tahun depan. Jadi fokus aja konsisten. Yang keempat, update sistem bagi hasil. Anda bisa tonton di video 3. Kita udah mengupdate sistem bagi hasil. Nanti akan ada yang lebih menarik lagi. Intinya udah percaya aja. Semua kita lakukan berdasarkan data. Mas, nanti kalau misalnya kayak bonus referral gitu, itu udah ada belum? Udah, masih ada, tetap akan ada. Ini sedikit info aja. Jadi Anda nggak usah khawatir, Mas, tapi kan sekarang nggak dapat 500.000. 500.000 kan, dulu kan dapat 100.000, Mas. Sekarang kok nggak ada, Mas, gitu. Nanti kita boncos dong apa. Nih, pertama saya langsung kasih tahu aja. Anda kan jadi lebih murah dalam mendapatkan reseller, mungkin keluar uang, tapi yang dapat dalam jangka waktu panjang akan lebih besar. Yang kedua, tenang aja. Yang kayak gitu-gitu akan tetap ada kok. Nanti kita sudah menyiapkan. Udah, makanya tenang aja dulu. Tenang aja. Kita tidak pernah membuat kebijakan yang akan membuat reseller rugi. Karena kita tahu kalau reseller rugi, kita juga rugi. Kan kita paham itu. Oke, yang kelima. Promo-promo menarik. Anda tahu ya, ini sekarang lagi ada promo buy one get two. Silakan dimanfaatkan. Khususnya promo merchandise diffuser nih. Nih, lakunya luar biasa nih. Kita kemarin sampai nyari-nyari dari luar negeri. Terakhir tuh kita sampai impor. Karena yang dari Indonesia nggak mencukupi. Kita kan, soalnya kemarin ada yang nanya, Mas, kenapa nggak Ezenzo bikin aja pabrik diffuser? Ya itu kan bukan kelebihan kita. Itu kan bukan kekuatan kita bikin diffuser. Kita diffuser yang ngambil aja dari orang lain gitu. Kita fokusnya ke produk kesehatan aja. Nah, ini lakunya minta ampun karena sekarang closingnya paling tinggi dari situ. Tadi kalau Anda lihat storytelling, yang paling banyak itu ketika mereka sambil memposting diffuser. Oh iya, saya mau ngasih tahu, buat yang starter, inget ya, kita lagi berubah-berubah. Nah, buat Anda yang lisensinya starter, malam ini Anda boleh cek, Anda sudah bisa beli merchandise. Anda boleh cek tuh di dashboard Anda. Kemarin kan belum tuh, karena belum jadi sistemnya. Malam ini yang starter, Anda sudah bisa beli merchandise dan produk-produk yang kemarin belum ada. Jadi buat Anda yang masih starter, Anda boleh cek di bagian produk, di bagian merchandise, kan ada beberapa produk yang kemarin belum masuk di akun starter. Sekarang udah ada. Nah, jadi Anda bisa sudah beli itu. Produk-produk lain kayak misalnya Madu Kids, Spirulina, itu kan banyak yang belum ada kemarin di starter. Sekarang udah bisa. Paket-paket promo merchandise, paket 1, 2, 3 juga udah bisa dibeli. Sekarang Anda boleh cek di akun Anda. Next. Nah, ini kan masih ada promo berbagai produk buy one get two. Ada clove bud, lemon, pacoli, yelang. Ini berakhir besok ya. Kalau yang promo itu ada nggak, Pit? Yang promo 1 bulan? Belum ada? Ya udah. Belum yang ada. 1 bulan kan ada Sera yang Malia udah habis, out of stock, akan panjang soalnya ternyata dari suppliernya juga kelabakan dari sisi packagingnya lebih tepatnya.
Jadi lagi out of stock kita juga belum bisa menjanjikan. Kita kalau nggak bisa janji pasti ya kita nggak akan ngomong. Kita pasti ngomongnya out of stock bukan PO. Terima kasih atas sambutan Anda yang luar biasa. Masih ada Sera, Madu Kids, Spirulina, Lavender, dan Peppermint. Itu sampai akhir bulan. Yang 4 ini cuma sampai besok. Besok terakhir nih, tanggal 9 September, hari Rabu. Jadi silakan dimanfaatkan teman-teman. Ini saya mohon maaf nih udah kelebihan 10 menit. Jadi saran saya adalah buat Anda yang belum nonton video 1, storytelling 1, tonton dari storytelling 1 langsung praktek. Yang saya jamin adalah ini sedikit curhat ya. Jadi seminggu terakhir ini saya lagi mau meledak lah ibarat kata kepala. Meledak itu bukan karena stres, karena yang hal yang jelek, bukan. Karena saya pun kaget dengan efeknya. Kami memang sudah memprediksikan pertumbuhan, tapi jujur aja kami tidak memprediksikan sampai 5 kali lipat. Jujur aja, ini tuh iklannya itu lagi pada diturun-turunin, awareness kita juga lagi pada diturun-turunin, tapi naiknya 5 kali lipat. Makanya saya langsung pusing tuh lebih ke, jangan sampai salah langkah nih gitu. Jangan sampai kita udah ngelakuin terobosan dan ternyata disambut. Nah, kita ingin menyediakan berbagai hal yang lebih menarik lagi. Jadi saya lagi muter otak. Wah gila, ternyata sambutannya luar biasa. Ngasih apa lagi ya. Jadi saya jujur aja saya lagi muter otak keras untuk bikin apa lagi ya, ngasih apa lagi ya buat member. Karena ternyata kemarin terobosan baru yang dari sisi pendaftaran reseller juga mantap. Oh iya, terakhir dari saya soal produk, promo reward. Nah jadi teman-teman Bapak Ibu semua soal promo reward. Promo reward kan Anda tahu ya sedang kita ubah. Karena sistem kita ubah yang tadi 500.000 jadi 100.000. Jadi otomatis berubah semua dong. Itu otomatis berubah semua. Nah, doakan 1-2 hari ke depan sudah bisa kita umumkan. Doakan. Lagi digodok bener-bener tujuannya cuma satu. Udah pasti. Tujuan kita itu pasti cuma satu. Biar Anda untung. Dan satu yang saya jamin satu hal. Yaitu adalah member yang serius itu akan seneng banget dengan syarat yang terbaru ini, khususnya buat Anda yang sudah serius dari tahun lalu. Kenapa? Karena buat Anda yang udah serius dari lama, kami tuh sekarang membuat gini. Kalau dulu kita kan membuat reward itu kayak orang tuh bisa one hit wonder. Dia nggak begitu aktif-aktif banget, tapi terpacu sama rewardnya. Oh kejar reward, abis itu udah dapat reward, abis itu berhenti. Nah, udah bukan kayak gitu lagi polanya. Jadi yang akan dapat reward, kan Anda tahu kita ingin mengeluarkan reward umroh, Holy Land Dream, motor, handphone, adalah orang-orang yang memang tujuannya ngebangun aset. Nah, satu yang saya jamin, orang-orang yang sudah ngebangun aset dari 1 tahun lalu, ya buat Anda yang baru juga masih bisa dapat, tenang aja. Tapi yang buat dari tahun lalu, mereka akan senyum ngelihat kualifikasinya. Karena dalam tanda kutip ya, mereka bisa nggak ngapa-ngapain dan otomatis dapat. Yes, kenapa? Karena, kok gitu Mas Alvin? Nggak adil dong. Adil. Karena justru kita ingin membuat orang yang memang serius dari awal, makin lama di Abdi Dezenzu tuh makin menikmati. Kebayang nggak? Contoh gini. Anda pengen nggak tiap ada reward, Anda tuh posisinya ngejar-ngejar terus? Pasti nggak pengen dong. Anda pengen misalnya Anda gabung sekarang, tapi Anda pengen dong Anda ngebangun aset, Anda ngebangun kondisi bisnis Anda, tahun depan ketika ada promo, nah karena kualifikasinya adalah misalnya tentang kondisi bisnis, Anda tuh jadi nggak ngejar. Kenapa? Karena kondisi bisnis Anda emang udah besar, jadi begitu ada kualifikasinya, Anda tahu, Anda akan dapat. Pasti pengen gitu dong. Nah tujuan kami adalah, mulai reward kali ini dan ke depannya, kami ingin orang yang serius semakin menikmati. Jadi Anda tahu nih masa depan Anda nih, selain penghasilan, selain aset, Anda tahu, oh kalau ada reward saya bakal otomatis dapat. Oh kalau ada reward saya bakal otomatis dapat. Yes, itu intinya. Jadi kita tidak akan lagi mengadakan reward yang one hit wonder. Kita akan membuat reward ke memang orang-orang yang memang serius pengen bangun aset. Karena memang tujuan dari awalnya itu. Sip, itu aja paling dari saya. Mohon maaf teman-teman, kelebihan hampir 15 menit. Sekali lagi mohon maaf. Semoga Anda masih mendengar. Buat teman-teman yang punya tim yang udah lama misalnya nggak aktif atau ada temannya, boleh nih dipromosiin video ini, ajak mereka nonton. Tapi tolong dipahami ya, ini khusus untuk member aja, jangan untuk prospek juga. Sip, itu aja dari saya. Kita langsung ke Mbak Pipit, silakan ditutup Mbak Pipit.
Oke, terima kasih untuk Mas Alvin. Jadi untuk teman-teman semua, terima kasih udah menonton live webinar kali ini, naikkan omset dengan 300% lebih dengan teknik storytelling. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang tadi sudah diinfokan, yang tadi sudah diberikan materi-materinya dipraktekkan ya. Oke, tadi kita buka dengan doa, marilah kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sekian dulu untuk live webinar malam hari ini. Berarti nggak ada sesi tanya jawab ya, Mas Alvin? Ya, mohon maaf. Ya, mohon maaf nih. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Ya, dadah. Semangat.